Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan dua alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Ramadan tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya,
juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Ya mundur ya. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Nggak bawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi, Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Pak, Bisa ya, Mas? Bisa di sini, Mas ya. masih ya. Masih mas ya, masih lewat dulu ya. Masih mas ya, masih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa yang kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa kita ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga ada klarifikasi 2 orang, kemudian dari Riau juga ada tapi dikeluarkan, kemudian juga dari Bombay. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sedang menunggu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang terperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan, kami juga menghimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman-teman yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Itu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tertanggal 29 dan suratnya diterima. Namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat Pak Direktur ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan KPK. Ya, digantikan sementara dengan pejabat
April, kemudian sudah ada pejabat PLT, pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald tadi, yang dari Korsup koordinasi dan ya nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan kedeputian LHKPN, kedeputian pencegahan Direktorat LHKPN ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sudah berproses klarifikasi ya. Ini kami perlu konfirmasi kembali ya. Ya termasuk dewan dan kemarin sudah dilakukan proses melalui SDM, kemudian nanti kesekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ke surat lalu masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan ya. Sudah ada penelitian. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, misi ya Mas? Kerja di sini Mas ya? Misi Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Iya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong.
Bang, kacamata depan mundur bang. Masih mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan, sambil jalan. Mundur yuk. Ya mundur ya. Sambil jalan mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Misi ya mas, misi di sini mas ya. Permisi Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Iya.
Kompas mi, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Man. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, puluhan. Saya kira ini pasti akan dikonfirmasi masuk KPK dan PPATK dan uang ya, kemudian itu luar biasa pasti juga akan konfirmasi kepada tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kemudian dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang dan melakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanankah terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Acaranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh
kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut.
Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih 70-an. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, SDP miliaran rupiah itu miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini. Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti.
Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung dari pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih 70-an. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliar rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil
Demikian informasi kali ini di Breaking News. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Rayakan Ramadan bersama Telkomsel Siaga. Dengan paket internet spesial Ramadan, paket data Orbit, paket video dan games Ramadan, Telkomsel Poin Ramadan, dan penawaran lainnya di aplikasi My Telkomsel. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Oke, dipersilahkan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 yang setelah menunda pertemuan 2 kali baru sore hari ini kita ketemu. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang berpuasa. Dan saya melalui gedung yang terhormat ini mengucapkan selamat kepada seluruh warga Polhukam di seluruh Indonesia, karena hari ini adalah hari ulang tahun atau hari lahir Polhukam, 29 Maret. Dulu lahirnya tahun 98 ketika Presiden mengangkat Profesor Jenderal Panggabean sebagai Polhukam, Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini. Ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya,
Saya Anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang. Pakai interupsi-interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok. Belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tapi bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Nyala. Silakan Bapak. Habis vakum kemarin habis vakum. Kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak. Kalau mau buka-bukaan ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-bukaan ayo. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran. Kedengaran sana. Makanya. Baik. Ya. Saya tidak sebut nama. Ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya. Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau, tapi itu justru salahnya di situ. Itu. Saudara, ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan katanya biar Pak Arteria. Oleh Marte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan lalu apa salahnya. Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak BIN nyampaikan, bukan ke Presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini.
kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Kamu harus nurut kata Bapak. Sampaikan niat murni. Pak, aku minta maaf, Pak. Lapangkan hati. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Juandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik Juandi. Melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan. Menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Ya, menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Tanyanya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Sudah bilang boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya loh. Boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya?
Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya? Iya tadi sudah. Oh, udah. Iya Pak Beni yang bertanya sewenang-wenang. Teman-teman, sebentar Pak Mahfud, supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong-ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti saya sampaikan sekarang. Lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2002. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Pak jangan nanti Pak, kalau sekarang ada datanya enggak diunjuk. Enggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang nah, marah itu ada periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar Pak pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan nggak, pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Yang bener Ron. Teman-teman. Ingetin lu yang bener Ron. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya. Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR. Kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya. Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK. Khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni. Ini kan jadi lari dari
maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi, Pak Menko, baru kita tangkepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak. Supaya terungkap mau rapat 7 hari nggak apa-apa. Asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan. Masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada? Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas. Oke, Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Baik, saudara, tadi kan saya sudah sampaikan. Saya akan punya 2 bagian di sini. Satu, saya menjawab pengadilan terhadap Ketua PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir, saya sudah siap hadir, tapi jadwalnya diubah. Saya bilang, keterangan saya hari ini akan ada 2 macam. Satu, tentang legal standing, di mana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko, Menko tidak boleh bicara ke publik. Padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris, untuk koruptor dan sebagainya. Itu saya menjelaskan itu aja. Nah, sekarang mari masuk, saudara sekalian. Nah, sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi. Pemerintah Republik, saya baca kalau ini. Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antar kementerian lembaga negara. Oleh karenanya, sebagai amanat pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden membentuk KNKPP TPU, Komite TPU sebutannya. Nah, ini ketuanya ex officio, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi ini Menteri, kemudian Wakil Ketuanya Menko Perekonomian, lalu Sekretaris PPATK. Saudara, undangannya kepada saya itu kepada Ketua KNKPPTPPU dan jajaran. Tidak ada sebutan Menteri Keuangan. Di undangannya dilihat aja. Undang-Undang Menteri Keuangan. Bahwa di sini kemarin berdebat Menteri Keuangan itu di sini. Tapi suratnya resmi kepada kami dan jajaran. Saya ngajak jajaran nih. Yang ada di sini nih adalah ada yang di dalam TPU. Jadi mohon difahami itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan apa itu? Slide-nya sekarang. Slide berikutnya. Saya jelaskan dulu ketika saya nyebut angka itu artinya itu apa? Pertama, tindak pidana pencucian yang itu adalah satu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil.
karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kalau profilnya menteri, kira-kira pendapatannya berapa? Kok tiba-tiba hartanya sekian? Nah, itu menyimpang dari profil, bisa dicurigai sebagai tindak pidana, belum tentu pencucian, tapi dicurigai. Bisa menurut undang-undang ini. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang TPPU. Yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Dia, ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai. Karena pekerjaannya. Apakah itu betul pencucian? Nah, nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak diatasnamakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain, platnya diganti. Kan muncul tuh di PPATK, itu pencucian uang, harus diperiksa. Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Untuk perusahaan gitu, bikin hotel, hotelnya tidak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Hotelnya ada orang masuk, hanya hotel Melati, tapi uangnya ratusan miliar. Nah, itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang. Ya. Penerimaan hibah yang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi akta hibah. Tidak ada hibah. Ada yang hibah dikirim ke ayahnya, ini nyogok misalnya, saya disuap 5 miliar. Lalu di mana caranya nih? Dikirim ke ayah saya. Lalu ayah saya disuruh bikin hibah, oh ini dari ayahnya. Itu bisa. Ada juga yang rekening, saudara. Saya buka rekening 10 miliar. Atas nama saya, lalu ATM-nya diserahkan Pak Sahroni, Pak ambil uang ini sesuka-suka kamu. Namanya saya, tapi Anda yang ngambil di ATM setiap kau butuh sampai habis. Itu pencucian uang. Ya. Nah, yang dikerjakan dari data ini adalah kerja-kerja seperti itu. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan, melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Misalnya begini, dari sebuah organisasi di Arab Saudi itu ngirim uang ke Gresik. Apa? Membeli sejadah produk Gresik dan peci. Jelas pengirimannya ke satu perusahaan, tapi barangnya tidak pernah balik. Dari Gresik tidak ada apa itu, untuk dibuat bom. Itu pencucian uang di bidang terorisme. Gitu. Kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya masuk. Nah, saudara, dengan mengerti ini, maka saudara sekarang saya masuk ke dalam substansi perkaranya. Saudara, dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14. Ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1. Oh, enggak ada Bu di sini.
Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017 oleh PPATK, bukan tahun 2020. 2017 diberikan, tidak pakai surat, tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani, sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya nanti? Saudara, saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani. Dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi. Sudah tahu BLBI 20 tahun tidak bisa ditagih karena dibebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden, sudah berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia, dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang boleh bisa menjadi sederhana bagi dia anggaran negara. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik. Tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan. Nih. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. 1, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti Anda datang, nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data. Sebesar 260,1 triliun, sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Jadinya berapa yang terlibat nih? Ini. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang.
Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael udah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya. Rafael selesai udah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LH lain tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan Agung dan macam-macam. Itu uraiannya kan ada di situ. Ya. Yang ini jumlah LHA, yang Kementerian Keuangan 200, yang Kementerian Lembaga 1, kemudian kepada aparat penegak hukum 99, tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai. Saudara. Jadi jumlahnya 349.874 187. Nah, iya, tetapi supaya diingat ya bahwa ini agregat. Saya tidak mau menyebut kalau bukan agregat. Itu sebabnya sebenarnya saudara, halaman berikut. Karena pengertian ini pada tanggal 20 Maret kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut. Karena kesepakatannya begini. Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah oke. Yang diduga TPPU dari PPATK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun. Ya. Untuk pajak, ya karena dihitung pajak. Jadi hitung pencucian uang 7,8 triliun untuk pajak, dan dari bea cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu beda dengan korupsi. Nah, orang tidak ngerti bedanya, lalu Menteri Keuangan korupsi itu tidak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul. Gitu. Sampai dia nangis di televisi, diwawancarai Rossi, diwawancarai Andi Noya. Nangis, saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang akan saya perbaiki ini anu. Ya saya tambah datanya. Kok alun tuh begitu? Kok mulanya 56? Jadi 500, sesudah dihitung itu, saya minta coba kasihkan saya lagi semuanya, agregatnya. Nah itulah yang saya kirim ke Bu Sri Mulyani. Jadi tidak benar kalau Bu Sri Mulyani baru menerima tanggal sekian, enggak. Nanti saya kasihkan pada saudara, ada daftarnya. Yang pertama itu tanggal 10 Juni tahun 2009. Sampai 300. Sampai 300 saudara. Yang terakhir itu 11 Januari 2003. 300 itu. Rinciannya tadi. 200 Kementerian Keuangan, ya, 1 KL, yang 1 ini. Yang non ASN tadi banyak loh.
570 yang terlibat. Nah, itu pencucian uang. Nah, saudara, tentu Komite TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada APH untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kita optimalkan. Nah, saudara sekalian, saya nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya. Tolong ini ditayangkan nih yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 dilewatin aja. Ini halaman 1 sampai 24 surat. Ada nomornya semua. Ada tujuannya kepada siapa. Halaman 2 25 sampai 46. Halaman 3 47 sampai 66. Sampai 300 lah. Nanti saudara lihat sendiri. Tidak akan ditutup-tutupi. Katanya mau minta data, saya kasih data. Tapi agregat. Nah, dari data yang agregat ini, kalau saudara ingin, silakan. Itu DPR. Saya akan nyebut agregat. Angka untuk setiap surat ini sudah ada juga. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Yang tidak tahu siapa yang bohong. Tapi itu faktanya. Kalau tidak adu data, mari. Saudara mau undang kan? Adu data dengan saya. Nah, ini saudara yang saya katakan agregat. Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar, dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah, sekarang mari kita batasi. Kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surprise. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui dibalik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Tidak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan, kalah tidak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2, tapi tidak menggugurkan hutang. Tapi ya karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meterai, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa, mungkin akan menyulitkan, memang tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Bapak, saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras, karena sebenarnya saya tadi sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan. Nah, yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu.
karena ini mencari kebenaran. Saya persilahkan Pak, sedikit saja. Tambahkan tadi. Itu Instruksi pimpinan, Saudara Ketua. Sebelum Pak Ivan, kalau bisa yang dibaca Pak Mahfud tadi kita difotokopi supaya kita bisa pelajarin ya Pak. Dua-duanya Pak, termasuk surat-surat itu. Oke. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan Pak Ivan. Baik, pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Komnas dan seluruh anggota, teman-teman semua. Jadi ada dua hal yang kiranya saya harus sambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas PPT-PPU tadi. Pertama terkait dengan kasus yang 198 triliun. Jadi 189 triliun, mohon maaf. Jadi kasus yang 189 triliun itu sebenarnya adalah kasus kedua atas nama subjek terlapor. Itu kita berikan sekitar tahun 2020, 2019, 2020 kita proses. Atas nama subjek terlapor yang sama, sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Dan kami sudah mengundang Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai, termasuk juga Irjen, untuk menyerahkan, menyampaikan, mempresentasikan berkas pemeriksaan pertama atas nama subjek terlapor yang sama. Jadi sebelum ketemu 189 di pemeriksaan kedua, kami menemukan subjek terlapor melakukan transaksi di periode 2014-2016 sejumlah 180 triliun lebih. Terima dana masuknya saja. Kalau dengan menggunakan pola TPPU yang menggunakan parameter kami, subjek terlapor melakukan transaksi lebih dari 350 triliun. Kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, ini terkait dengan yang Ketua Komnas tadi sampaikan, kasusnya. Ini terkait dengan kepabeanan. Kenapa kepabeanan? Karena ini terkait dengan dengan ada fasilitas impor dan segala macam. Dan penyidik TPPU-nya itu adalah penyidik Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Bea Cukai. Kasus 2017 yang kami bangun terkait dengan subjek terlapor pertama itu nilainya 180 triliun. Abaikan yang 180 triliun lainnya. Kalau kita kalkulasi menjadi 360 triliun. Karena kita kemudian sudah menyerahkan, kita Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ratus triliun itu tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan. Ya, saudara, kembali dilanjutkan rapat dengar pendapat antara Ketua TPPU Mahfud MD dan juga DPR RI membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah yang ada di lingkup Kementerian Keuangan. Berikut akan kami saksikan pula sama-sama diberlangsungkannya kembali jalannya rapat tersebut. Kalau mengikuti kata-kata Pak Bambang Pacul, kalau bisa pakai jas katanya. Jadi saya ikutin kemauan orang Pak. Walaupun jas sekarang kena corona sekali pakai harus laundry. Mahal pakai jas ini. Harus laundry. Yang kedua, saya kira Presiden Jokowi beruntung punya menteri Menko Polhukam seperti Pak Mahfud ini. Ada yang bikin rame Republik ini. Kalau tempo hari Presiden SBY ada Denny Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya walau alam. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang,
kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3, karena di dalam darah Pak Mahfud ini paling tidak kalau menurut saya ada 3 Pak. Akademisi, aktivis, dan politisi. Pak Mahfud ini luar biasa. Waktu melobi kita mau jadi mau jadi anggota MK, dia ngasih buku yang ditulis oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Beni, Pak Suding juga yang ada waktu itu ya pasti terima buku dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga sebagai politisi tadi. Sebelum kita geber, dia geber kita dulu. Itu juga jagoan. Cuman Pak Atria Dahlan terprovokasi. Terprovokasi padahal itu gaya orang politik. Itu gaya orang politik. Jadi waktu Pak Mahfud sok-sok serius tadi, ya saya sih ketawa-ketawa aja. Ini belum lagi gaya Maduraan. Udah politisi, orang Madura. Ya buktinya begitu ada 2-3 kali interupsi, Pak Mahfud kemudian sadar, waduh dulu saya juga begitu. Waktu tempat duduknya di tempat duduk Pak Suding itu kan suka di situ dulu Pak Mahfud duduknya. Situ Pak Mahfud paling suka di situ. Iya kan, betul kan Pak Suding? Paling suka di situ. Jadi dia juga sadar mungkin, wah dulu juga saya begitu tuh. Kalau ngejar-ngejar. Jadi kita anggap itu bagian dari upaya kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, saya juga masuk itu pengantar Pak Mahfud, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Kedua, bagi saya 9 tahun itu lama sekali itu. Ya, akumulasinya lama sekali. Kalau saya pelajari Pak Mahfud di dalam Perpres nomor 2 ini, di pasal 8 ini ada nih bea cukai pajak nih di sini ya. Dan di pasal sebelumnya pasal 6-nya disampaikan bahwa minimal setahun sekali harus rapat. Nah ini sepanjang perjalanan itu apakah nggak ada rapat, apakah tidak ada komunikasi, termasuk oleh Ketua PPATK, karena kalau kita lihat kan sekretaris merangkap anggota ini kepala PPATK. Artinya dalam sebuah organisasi sekretaris itu orang kedua. Nah tentu saja kepala PPATK menurut hemat saya punya kemampuan untuk berkomunikasi formal dan informal kepada instansi-instansi ini. Termasuk yang ramai dibicarakan di Kemenku, pajak dan bea cukai. Nah, sebenarnya selama ini terjadi, walaupun kita tahu Pak Ivan ini kalau nggak salah kepala PPATK kelima Pak ya. Setelah Pak Yunus Husin ya, yang pertama kali, baru Pak yang kelima lah, Pak Ivan ini. Bagaimana sebenarnya selama ini respon mereka? Kalau
membuat LHH itu kan memang tupoksinya PPATK. Dan ini kan juga baru hasil analisis. Belum merupakan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Menurut saya, Pak, hasil analisis. Karena itulah Bapak sampaikan ke pajak, sampaikan bea cukai supaya mereka tindak lanjuti. Keempat, saya tidak mempersoalkan 349, Ibu Sri Mulyani ngomong 3,2, tadi 3,35. Bagi rakyat, Pak Mahfud, Pak Ivan, ini goalnya mau kemana? Ya, target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU ini apa untuk kepentingan negara? Kita beberapa kali memang membaca bahwa Pak Mahfud menyampaikan kalau mandek dalam rapat-rapat, saya tweet. Ya kan sebenarnya tweet Pak Mahfud soal Sambo dulu bagus. Ya, hanya saja yang kurang dari tweet Pak Mahfud ini menyampaikan, nanti lihat di dalam persidangan ada kalimat-kalimat tidak senonoh. Saya tunggu-tunggu nggak ada, Pak. Sidang Sambo dari awal sampai akhir. Yang anak-anak nggak boleh dengar katanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud menjaga itu, saya kira ya berhasil. Semuanya dapat sanksi hukum yang cukup berat. Dan masyarakat memberikan tepuk tangan terhadap penegakan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi. Karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang penegakan hukum. Nah, kemudian yang kelima, Pak Mahfud, dari hasil LHH ini, sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum? Bisa nggak disampaikan kepada kita dalam kesempatan rapat ini? Apakah itu sudah ke kejaksaan, kepolisian, atau KPK? Ya. Begitu rame-rame kasus ulun ya tempo hari, dan masuk TV pelah Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan, ada rumus pada saat itu masih ratusan miliar. Kemudian Pak Pahala menyampaikan, kita belum ada laporan tuh, dia bilang, angka-angka itu. Nah, ini seperti apa, Pak? Karena penegakan hukum itu yang paling penting ada menyelamatkan keuangan negara melalui siapapun itu. Apakah pihak swasta yang Bapak sinyalir tadi, ya, ataukah ASN? Prediksi Pak Mahfud dari angka-angka ini, kalau saya tidak seperti Pak Mulfahri, mana yang benar Pak Mahfud atau Ibu Sri Mulyani, hanya mereka sama Tuhan yang tahu mana yang benar. Walaupun Pak Mahfud ada PPATK, tapi PPATK juga kan manusia. Jadi itu, Pak, bagi saya yang paling penting, supaya kita tahu ada potensi keuangan negara yang bisa diselamatkan. Terakhir, kelima, Pak Mahfud, juga kalau ini punya potensi tindak pidana, pastilah punya ya, korupsi atau apa. Ini menjadi concern kita mungkin ke depan, menjaga uang atau barang hasil sitaan, Pak. Saya mendengar Mahkamah Agung akan membuat SEMA untuk ini. Nah, mungkin Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bisa juga menindaklanjutin, karena saya kira misalnya KPK menyita, kepolisian menyita, kejaksaan menyita, menunggu ingkrah sekian tahun. Mobil aja yang tadinya 500 juta kalau 5 tahun udah anjlok gitu. Rumah udah rusak. Nah, selain undang-undang yang penting yang Pak Mahfud bilang tadi,
pembatasan uang dan perampasan aset perlu dipikirkan, Pak. Soal barang sitaan. Ya. Saya kira besar sekali itu barang sitaan itu. Dan kita melihat selama ini seringkali barang sitaan itu disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Saya nggak tahu juga apakah dari Menko Polhukam ada juga yang mengawal sampai dengan proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ke depan kita juga harus melihat ke sana, karena sisi ini yang selama ini menurut saya kurang kita perhatikan. Ya. Bagaimana menyelamatkan uang barang hasil kejahatan supaya harganya tidak merosot. Kalau menunggu ingkrah ya bisa 5 tahun baru ingkrah. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita tetap semangat, puasanya tuntas, Pak Mahfud juga tetap semangat. Kami yakin karir Pak Mahfud ini masih moncer lah ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ketua. Pak Johan Budi. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman di Komisi 3, yang saya hormati juga Pak Mahfud MD, kemudian juga Kepala PPATK, dan juga jajaran yang ada di ruang rapat ini. Sebenarnya saya nggak mau bertanya Pak Mahfud, tapi saya terkejut Pak ketika Pak Mahfud tadi di ending pernyataan mengatakan begini Pak. Kasihan Bu Sri Mulyani. Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di depan Komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta. Apakah benar Pak Mahfud menyatakan begitu tadi? Kalau tidak salah kita bisa putar ulang. Benar ya? Ini ada dua hal nih Pak. Pak Jokowi percaya Menko Polhukam. Saya yakin juga Pak Jokowi percaya Sri Mulyani. Berarti ini yang bohong siapa ini? Menurut Pak Mahfud, ya Pak Mahfud yang benar. Bu Sri Mulyani bicara tanpa fakta. Coba kita tanya ke Bu Sri Mulyani, mungkin Pak Mahfud, mungkin ya, Bu Sri Mulyani juga akan bilang seperti Pak Mahfud sampaikan. Pak Mahfud bicara tanpa fakta. Saya yang benar, kira-kira begitu lah Pak Mahfud. Bisa terima Pak ya. Jadi ini perlu teman-teman di Komisi 3, saya kira ini bukan persoalan yang ecek-ecek ini ya. Ini persoalan serius buat saya. Ketika Pak Mahfud 8 Maret menyatakan ada 300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Perlu kita bold ini ya. Yang kemudian ada saut-bersaut yang agak bergeser lah. Jadi gara-gara statement itu damage-nya is done gitu lah, kira-kira gitu. Kenapa begitu? Mantan Ketua PBNU menyampaikan bahwa seolah-olah mengajak gitu ya, kalau ini yang terjadi di pajak, karena momentum atau statement Pak Mahfud itu tidak terlalu jauh dengan kasus yang sedang ramai dibicarakan. Opini publik pasti Pak Mahfud mengarah ke pajak, pasti itu, nggak mungkin tidak. Sehingga di media sosial saya lihat banyak sekali ajakan untuk memboikot pajak. Ini yang saya baca. Ini kan sudah ada kegaduhan ya menurut saya yang perlu kemudian diluruskan. Kemudian Pak Mahfud MD ketika rapat dengan PPATK, saya sengaja tidak bertanya Pak. Kenapa? Karena saya anggap sudah anti klimaks. Kenapa saya menyimpulkan begitu? Saya menjadi clear ketika Pak Mahfud, Kepala PPATK,
Bu Sri Mulyani memberikan keterangan pers, Pak. Saya anggap sudah selesai itu. Jadi nggak ada gunanya Komisi 3 memanggil kepala PPATK waktu itu. Dan saya juga bertanya-tanya, sebenarnya tujuan kita manggil Pak Mahfud MD ini untuk apa? Kesimpulannya apa? Kalau memang apa yang kita mau sebenarnya kan bagaimana membuat terang 349 triliun itu. Terangkah 349 triliun itu? Belum terang, Pak. Nggak ada yang terang tadi yang sampaikan. Yang Bapak bilang agregat tadi. Belum clear. 349 triliun itu apa yang terjadi? Belum ada, Pak. Kita belum tahu. Karena itu ini perlu tindak lanjut menurut saya yang kemudian memang benar harus clear 349 triliun itu. Pertanyaan saya kemudian adalah, kalau buat saya Pak, saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Membuka data ini seluas-luasnya, biar publik juga tahu Pak. Tapi kan publik sekarang sampai hari ini hanya tahu bahwa ada 349 triliun transaksi mencurigakan, tapi seterusnya nggak ada apa yang harus dilakukan gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana penegak hukum, polisi, jaksa, KPK dan juga BPNS ya, itu menyelidiki apa yang disampaikan, data-data yang disampaikan oleh PPATK di ruang yang semestinya gitu ya. Apa yang maksud saya ruang semestinya adalah ya dalam proses penyidikan. Yang berikutnya Pak Mahfud, saya awam hukum Pak. Saya jauh pengetahuannya dengan Pak Mahfud yang profesor di bidang hukum. Tapi saya punya pengalaman kerja di lembaga yang ngurusi soal hukum Pak. Sehingga ketika ada statement, ada transaksi mencurigakan, TPPU, bukan korupsi. Udah disimpulkan bukan korupsi. Irjen di Kemenku menyatakan itu bukan korupsi. Siapa sebenarnya yang berhak menyatakan itu bukan korupsi atau korupsi? Sepanjang yang saya tahu, TPPU itu ada namanya pidana asal. Saya mohon dikoreksi Pak Mahfud, saya awan hukum. Jadi ada pidana asal, predikat kramnya itu harus ada. Ini TPPU atau bukan. Nah, pidana asal itu bisa berasal dari korupsi. Jangan disimpulkan tidak ada korupsi di sana. Jadi Pak Mahfud, saya ingin tahu apa dasarnya dari pernyataan bahwa 349 triliun itu bukan korupsi. Yang terakhir, Pak Mahfud, ya saya memahami apa yang ada di perasaan Pak Mahfud ya, sehingga di awal tadi agak ada emosi ya. Saya memahami itu. Mungkin Pak Mahfud setelah mendengarkan apa yang terjadi ketika ada rapat Komisi 3 dengan PPATK. Tapi saya mengingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran Pak, punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya alhamdulillah oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak Pak tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga.
Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan? Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak. Langsung di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Tadi seperti Pak, tolong jangan diganggu toh. Pak Ketua, tolong hormati saya loh. Saya belum selesai ngomong ini. Udah nggak adil kanan kiri, sekarang saya dipotong lagi. Barang siapa yang tumblernya botol bekas bisa memicu trauma yang membekas, betul? Betul. Saatnya perbarui tumbler dan alat dapur lainnya. Ada. Dengan harga hemat di toko serba ada Mr. DIY. Saatnya perbarui semua karena semua ketemu di sini. Jangan begitu Ketua. Kita harus menghormati tamu kita juga. Kalau kita sedang ngomong, kemudian rame itu kan nggak elok lah. Nah, ini publik Pak Mahfud, publik kalau saya pahami, lihat di media sosial itu semua mendukung Pak Mahfud Pak. Saya juga mendukung Pak Mahfud. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu sejalan dengan apa kemauan publik ya. Bongkar aja. Pak Mahfud saya pernah dengar juga bahwa sekarang ini Pak, korupsinya lebih gila dibanding Orde Baru. Pak Mahfud ini yang menceritakan, saya mendengar itu. Saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi saya menonton itu Pak Mahfud bicara itu. Lebih gila Pak dibanding Orde Baru. Zaman Orde Baru itu menteri, ini kata Pak Sarwono Pak ya, kita ulangi lagi nih. Zaman dulu menteri nggak ada yang korupsi, anggota DPR nggak ada yang ditangkepin KPK karena nggak ada KPK ya. Sekarang ditangkepi KPK. Jadi tapi sekarang lebih gila lagi. Ada jaksa yang ditangkap, ada polisi yang ditangkap, ada anggota DPR yang ditangkap. Yang tadi disinyalir oleh Pak Mahfud katanya ada yang Markus. Tapi makin parah dibanding zaman Orde Baru. Celakanya ketika ngomong begini, Pak Mahfud adalah Menko Polhukam yang seharusnya juga ikut memberantas korupsi itu. Saya sangat percaya bahwa Pak Mahfud dalam rangka memberantas korupsi ini sebenarnya Pak Mahfud mengungkap data-data ini. Mungkin Pak Mahfud sudah gatal betul ya, lihat penegak hukum ini kok nggak gerak gitu ya, kira-kira begitulah. Sehingga dia itu mengungkapkan. Saya masih menganggap bahwa Pak Mahfud adalah orang yang jujur, lurus, meskipun pernah jadi politisi juga tadi kata Pak Trimet. Jadi politisi itu sekarang kan persepsinya agak kurang bagus lah. Buktinya apa ya itu tadi ketika ada rame-rame Komisi 3 dengan Pak Menko Polhukam, itu kalau kita baca komentar pembaca banyak yang membela Pak Mahfud. Sama sekali tidak ada maksud saya terutama untuk menghalang-halangi pengungkapan data. Saya malah setuju Pak. Bahkan undang-undang tadi yang Bapak sampaikan, undang-undang perampasan aset, saya tidak hanya 100% Pak Mahfud, tapi saya 1000%. Pak Jokowi sekarang Pak, itu didukung oleh 7 fraksi. Koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya. Kalau dia juga serius, undang-undang perampasan aset, pasti jadi Pak. Mau bukti gak?
IKN, Ciptaker. Jadi juga Pak. Jadi perampasan aset itu saya hakul yakin akan kemudian mempermudah dan memperlancar pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai. Yang kita semua prihatin Pak, emang korupsi ini luar biasa sekarang ini. Di mana-mana ada, bahkan di ruang-ruang yang terhormat Pak Mahfud, ada korupsi. Di ruang-ruang yang sepi dan agak remang-remang ada korupsi. Hakim Agung ditangkap. Ketua MK ditangkap Pak. Saya dulu TikTok tuh sama Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud masih ingat ya. Saya mengagumi Pak Mahfud Pak. Dulu. Sama Pak Benny. Dulu saya kagum betul waktu ketua MK itu luar biasa Pak Mahfud. Nah karena itu saya ingin, pertanyaan saya cuma satu tadi itu Pak, yang soal definisi tadi, diksi itu. Saya agak bingung Pak, dengan pernyataan termasuk pernyataan Kepala PPATK itu. Siapa yang bisa menyimpulkan TPPU? Bukan PPATK Pak. Dulu saya menyebut data PPATK itu semacam raw material ya, yang bisa digunakan oleh penegak hukum. Penegak hukumlah yang kemudian memutuskan, oh ini terjadi tindak pidana apa, korupsi, kemudian lanjut ke TPPU. Jadi bukan kemudian data yang bersifat analisis itu disimpulkan sebagai dugaan TPPU. Masih jauh Pak. Ini ada Pak Kabar Eskrim, saya kira Pak Kabar Eskrim juga setuju Pak ya dengan pernyataan saya kan. Benar kan Pak omongan saya? Nah, terima kasih. Karena itu Pak Mahfud, saya sepenuhnya Pak mendukung langkah-langkah yang Bapak sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan pada kita semua, di ruangan ini jangan saling ancam. Ya. Yang lurus itu kata teman saya hanya penggaris Pak. Semua yang ada di ruangan ini pasti punya Pak kotoran-kotoran yang menempel. Dan saya diberi anugerah sama Allah SWT banyak mengetahui itu gitu. Nah, tapi saya kan tidak kemudian main ancam juga. Jadi anggota Komisi 3 jangan mengancam juga. Pak Mahfud juga jangan. Ini Pak di media ini langsung ada judulnya Pak. DPR Markus. Mahfud MD _2 DPR Markus. Ini orang kalau baca judul doang kan damage lagi nih Pak. Sudah persepsinya jelek. Saya sekarang jadi politisi juga. Jadi kena juga. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga Pak Mahfud. Jadi ini tolonglah semuanya ini ya. Jangan main ancam-ancam gitulah. Jangan juga mengancam Pak Mahfud. Saya tahu Pak Mahfud ini. Dia akan rela meninggalkan jabatan dan bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk harga diri Pak Mahfud. Dulu. Enggak dulu. Ya, jangan diinterupsi. Kalau anggota ngomong nggak boleh diinterupsi Pak. Ada tatibnya itu. Jadi tolong beri kesempatan. Saya nggak pernah interupsi anggota ngomong. Jadi biarkanlah kita ngomong. Kan semua dikasih kebebasan ngomong. Nah, jadi saya biarkan saya ngomong sampai hati saya lega Pak. Chocolatos Delight. Presenting our new premium Italian chocolate wafer stick with soft and melted chocolate cream filling. Enjoy the premium taste of Chocolatos Delight. Mamma mia, Lazatos. Jadi sekali lagi mari kita bersama saling mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan juga jajaran, karena Pak Mahfud saya yakin niatnya baik untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Begitu juga Pak Mahfud, anggota Komisi 3 itu juga berniat baik Pak. Tidak ada yang menurut saya sih, saya nggak tahu kalau di dalam hati orang ya, saya nggak tahu. Tapi menurut saya nggak ada lah yang mengancam-ancam. Dan saya alhamdulillah tadi senang sekali dengan Pak Mahfud setelah agak emosi, kemudian ayolah kita
mencari jalan yang terbaik, seperti lagu "Ku Cari Jalan Yang Terbaik". Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sebelah kanan. Tunggu dulu karena ini baru 3, tinggal 2 orang. Pak Wayan, sebelum Pak Wayan mulai, mungkin menindaklanjuti Pak Johan tadi terkait narasi yang di media sosial. DPR ×2 Markus. Mungkin nanti Pak Mahfud untuk menjadikan klarifikasi tentang hal demikian. Kita ini udah memang, Pak Arteria pernah ngomong soalnya, kalau kita di partai politik dan anggota DPR, terutama politisi, dibully udah pasti. Tapi minimal kalau narasinya jadi Markus kan jadi nggak enak. Walaupun tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang Markus terdahulu, bukan yang sekarang. Silakan Pak Wayan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati, Pak Mahfud beserta jajarannya yang saya banggakan. Pertama-tama saya harus nyatakan, saya percaya bahwa pada hari ini kita semua memiliki maksud yang baik. Saya percaya itu. Untuk apa? Untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Kita berkumpul di sini untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada maksud lain, itu keyakinan saya. Tidak ada maksud untuk mencari panggung. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang punya maksud menjatuhkan pihak lain. Oleh karena itu, penting memang betapapun kekurangan DPR, Pak Mahfud, karena Pak Mahfud pernah di sini, mari kita bahasakan dengan baik, karena di setiap lembaga pasti orang ada yang baik, ada yang sedang, 1-2 ada yang kurang baik, sehingga kalau bicara gebiah-uyah semua, seolah-olah DPR misalnya bermain di belakang layar, bisa saja itu oknum-oknum tertentu. Tapi tentu kami ingin mendapat gambaran, itu bukanlah cerminan dari DPR, khususnya Komisi 3 masa kini. Gitu. Pak Mahfud, saya percaya Bapak tidak suka cari panggung, karena saya kenal Bapak sekian tahun yang lalu. Dulu ketika kita keliling-keliling ke daerah mensosialisasikan 4 pilar, dan memang dulu saya bangga luar biasa kalau Pak Mahfud bicara masalah kebangsaan, persatuan, kebinekaan, dan karena itu saya pastikan hari ini pun Pak Mahfud nggak akan cari panggung, tidak juga ingin menjatuhkan pihak lain gitu. Tapi apa boleh buat, ini nasib baik apa kecerdasan Pak Mahfud. Bisik-bisik di luar tadi saya dengar, wah Pak Mahfud hari ini dapat panggung yang luar biasa katanya. Ya kalau memang begitu, ya ini masalah politik, apa boleh buat. Pak Mahfud, saya mengenal Bapak sekian belas tahun yang lalu. Dulu. Dan memang pada waktu itu saya terpukau banget gitu. Dan sampai hari ini belum ada nilai-nilai yang di mata saya, di hati saya itu luntur di diri Pak Mahfud. Hanya saja hari ini saya harus memaksakan, memberanikan diri sebagai anggota DPR karena ini ada aspirasi, Pak. Mungkin aspirasi yang saya sampaikan lebih banyak ke Bapak. Walaupun aspirasi ini tidak terlalu menukik pada masalah yang sekian triliun itu, karena kami dari partai pemerintah, Pak, kami mendapat masukan dari berbagai daerah, kok begitu situasi, mohon maaf mereka sebut gaduh, Pak, kalaupun kita belum sampai pada terminologi itu, mereka mengatakan kok ada kegaduhan. Tolong sampaikan aspirasi kita khusus kepada Pak Mahfud,
Dan aspirasi ini disampaikan kepada Pak Mahfud, tidak ada maksud mengurangi rasa hormat dan ketinggian penghargaan kita pada Pak Mahfud. Pak, boleh saya sampaikan ini aspirasi ini ya Pak ya. Bapak orang yang demokratis gitu. Pak, Prof. Mahfud ini sebagai Ketua Komite TPPU, kami memahami bahwa di situ Bapak harus menekankan keterbukaan, dan keterbukaan adalah gaya yang tersendiri dari Pak Prof. Untuk apa? Untuk memberi kesan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi upaya penegakan hukum maupun pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, terutama di Kementerian Keuangan, yang notabene adalah kementerian yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi penerimaan keuangan negara. Ini positif Pak, keterbukaan seperti ini sangat positif. Akan tetapi Pak, ini jangan ditanggapi salah, karena ini juga masukan sebagai kecintaan pada Bapak, rasa sayang pada Bapak. Memang kita perlu secara bijak Pak Mahfud. Kita perlu dengan sabar dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Terutama dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penting sekali. Kalau sudah ada pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, kita mesti taati itu, kita mesti hargai itu, karena produk undang-undang adalah mengikat kita semua. Pak Mahfud, kita semua perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan justru yang melanggar hak-hak yang diatur dalam konstitusi dan prinsip equality before the law. Ini jangan sampai terlanggar, terutama yang diatur oleh konstitusi secara jelas. Pak Mahfud, dengan menghargai paparan Bapak yang baru Bapak sampaikan mengenai pandangan-pandangan yang berkaitan dengan berbagai peraturan yang akan saya sebutkan pada bagian berikut. Lalu kami punya pandangan yang kami petik dari aspirasi masyarakat, di mana pernyataan Prof. Mahfud sebenarnya saya yakini sekali lagi itu sangat baik. Dan pernyataan Pak Mahfud ini, Prof. Mahfud ini kan merespon kebutuhan masyarakat. Tentang apa? Tentang informasi maupun kebutuhan lembaga untuk melakukan reformasi. Pak Mahfud, kami pasti tidak akan menggurui Bapak. Orang Bapak guru besar, pasti kami tidak ingin menggurui. Juga tidak mengajari ikan menyelam. Akan tetapi, bolehlah saya mengingatkan batasan-batasan yang diatur setidaknya di dalam 3 ketentuan yang saya kutip di bawah ini. Sekali lagi, saya tidak ingin menggurui Bapak, tidak ingin mengajari, tapi sebagai manusia biasa, mari kita saling mengingatkan. Apa yang perlu kami ingatkan? Seperti misalnya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam aturan tersebut terdapat batasan. Selain terdapat batasan, ada pengecualian. Pengecualian apa? Terhadap beberapa informasi yang disampaikan ke publik. Saya pribadi memahami, sekali lagi ini pemahaman saya pribadi, bahwa filosofi undang-undang tersebut yang mengatur mengenai hak warga negara di muka hukum yang dilindungi oleh konstitusi mohon mendapat perhatian yang serius. Saya ulangi,
mengenai hak warga negara di muka hukum yang dilindungi konstitusi, mari kita hargai bersama-sama. Hak warga negara di muka umum sepertinya kita sering lihat dalam Undang-Undang Dasar. Sering kita lihat di berbagai media, sehingga menjadi hal yang biasa. Tapi kali ini saya mengatakan hak warga negara di muka hukum yang harus dilindungi sesuatu yang serius maknanya, dalam maknanya. Tidak perlu saya jelaskan, Pak Prof pasti sudah menangkap maksudnya. Memang tidak mungkin Pak Prof memiliki maksud untuk meniadakan hak warga negara di muka hukum. Tapi bagaimana agar pernyataan Pak Prof tidak bisa ditafsirkan sekecil apapun ke arah itu? Itu maksudnya. Itu maksudnya aspirasi-aspirasi dari partai yang kebetulan kami pendukung pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap agar pernyataan oleh seluruh pejabat publik, pernyataan masyarakat, pernyataan kami, terutama pejabat publik di kedepannya dapat saling menghormati. Kami menghormati Pak Mahfud, Polhukam, TPPUU. Pak Mahfud pastilah harus menghormati DPR, menghormati Komisi 3. Lagi pula harus menjaga keharmonisan antar lembaga. Mari kita pastikan di antara kita tidak perlu atas nama rakyat, atas nama masyarakat, atau atas nama lembaga memberikan pernyataan-pernyataan yang justru kontraproduktif dan bisa berpeluang menimbulkan kegaduhan, seolah-olah ditafsirkan mencari panggung, padahal kita sudah sepakati tidak ada yang akan mencari panggung di forum ini. Yang terakhir yang ingin saya katakan adalah saya berterima kasih pada Pak Prof Mahfud sebagai Ketua Komite TPPU atas penyampaian terkait dengan transaksi janggal dan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ini bisa kita lihat dalam paparan Pak Prof tentang hasil kesepakatan tindak lanjut di poin 2, Pak. Nah, saya garis bawahi saja pernyataan Bapak itu, sehingga kami tekankan sekali lagi, transaksi janggal dan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang secara lebih jelas dan komprehensif sebagai bentuk konkret komitmen kita bersama pada bangsa dan negara serta masyarakat. Untuk itu dalam forum ini saya meminta kepada Komite TPPU sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini sesuai dengan tugas yang fungsinya. Untuk apa? Untuk dapat mengkoordinasikan kembali dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini Polri, Kejaksaan, KPK maupun penyidik di Kementerian Keuangan. Sekali lagi, penyidik di Kementerian Keuangan. Agar apa? Agar transaksi janggal dan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membantu dalam upaya reformasi hukum dan mendukung optimalisasi pendapatan atau penerimaan negara. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau saya simpulkan, itulah bukti rasa sayang saya pada Pak Mahfud dan kawan-kawan. Itulah rasa sayang dan kesetiaan kita pada integritas pribadi Pak Mahfud yang saya kenal selama ini. Bukan saja dulu, tapi selama ini. Terima kasih. Sampai sekarang. Pak Santoso. Habis ini Pak Didik. Mana Pak Didik? Ya, enggak soalnya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Komisi beserta pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati. Ketua Komite Pak Mahfud beserta seluruh jajaran. Saya singkat saja karena saya tidak mau
Yo, pesan staycation tiap hari di Traveloka pasti jadi. Ada Staymat staycation jadi hemat. Hotel dalam dan luar negeri, villa, resort, apartemen. Aku Staymat staycation jadi hemat di Traveloka. Kita semua hadir di sini, tapi pikirannya ada di rumah gitu ya. Yang pertama, bahwa niat kita untuk mengungkap ini, yang jelas kita akan melawan kemapanan. Dan melawan kemapanan itu biasanya sangat sulit. Baik yang dihadapi maupun waktu yang berjalan. Bahwa konstruksi, sumber dana, proses dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang saya hormati dan oleh Bu Sri Mulyani tidak sinkron, maka memang dibutuhkan satu terobosan oleh kita, dan ini dibuka peluang di dalam undang-undang, termasuk di dalam tatip DPR, di mana memang sumber dari masalah ini saya menilainya karena perilaku dari oknum-oknum pegawai di kementerian yang ada juk, ya, pegawai kementerian itu berasal dari orang-orang yang berpendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Kalau tidak salah STAN namanya ya. Itu ada juk bahwa salah satu perguruan tinggi yang melahirkan miliuner ya di sekolah itu. Dan ini terbukti. Untuk itulah, karena konstruksi yang telah disampaikan tentang keuangan ini berbeda jauh antara ketua komite dengan menteri keuangan. Kalau kita ingin kiranya persoalan ini selesai, terbuka kotak Pandora ini, dan rakyat mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, menurut saya hanya satu proses yang bisa kita lewati, yaitu melalui hak angket. Meskipun keputusannya ada di praksi-praksi, tapi saya memberanikan diri untuk menyatakan ini. Kenapa? Karena agar persoalan ini menjadi terang benderang dan rakyat akan tahu siapa yang benar-benar menyampaikan kebenaran tentang adanya persoalan uang 300 sekian triliun dan siapa yang memutarbalikan fakta ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, inti saja, dan mudah-mudahan menjadi keputusan kita bersama. Sekian. Pak Suding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pak Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pak Mahfud, saya di sini Pak. Ini kursinya dulu Pak, yang sering Bapak. Oh, lihat di situ Pak. Terima kasih. Ini saksi sejarah Pak. Ketika Pak Mahfud jadi anggota di komisi ini sangat kritis ya terhadap mitra-mitra kerjanya. Tapi itu dulu. Ya, saya kira juga Pak Artieri juga begitu dan kawan-kawan. Apa yang disampaikan Pak Mahfud ya terkait menyangkut masalah data agregat dugaan TPPU dari 2009 sampai 2023 dan yang disampaikan dengan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 memang ada perbedaan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ini kan baru dugaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud, data kasar. Jadi memang dalam Undang-Undang 8 2010 Pak Mahfud ketika itu dalam pembahasannya, dan saya terlibat dalam pembahasan undang-undang ini bersama dengan Pak Yunus Husain dan Pak Yusuf, memang sangat alot ya.
kita berikan fungsi terhadap PPATK ketika itu dalam rangka untuk menganalisis transaksi, ya, transaksi atau transaksi yang mencurigakan, debit kredit, baik itu perorangan maupun dalam bentuk korporasi. Nah, ketika itu pihak PPATK meminta, dari pihak pemerintah meminta kewenangan penyidikan. Ini saya dudukan dulu bagaimana pembahasan Undang-Undang 8/2010. Fungsi penyidikan, dan kita pada saat itu tidak memberikan. Kenapa? Karena ketika kita di samping PPATK tidak kita kualifikasikan sebagai aparat penegak hukum, dia kan fungsinya sebagai intelijen finansial, ya. Maka akan banyak orang yang akan dipanggil, Pak, ya, oleh PPATK ketika kita berikan fungsi penyidikan dengan transaksi 500 miliar per hari. 500 juta per hari, sehingga banyak orang, pemikiran kita ketika itu tidak akan menyimpan uangnya di bank karena repot akan dipanggil oleh PPATK untuk dimintai klarifikasi. Karena modelnya begitu, Pak, alurnya, ya, data yang didapatkan oleh laporan hasil analisis yang didapatkan oleh PPATK itu dilakukan klarifikasi dulu, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai informasi dari berbagai pihak. Seterusnya lalu kemudian dianalisis. Itu tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, dari hasil analisis yang dilakukan oleh pihak PPATK, lalu kemudian di situ ada muncul indikasi dugaan awal tindak pidana. Indikasi dugaan awal tindak pidana pencucian uang. Nah, ketika didapatkan indikasi, lalu kemudian itu diarahkan ke aparat penegak hukum, ya, untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan tindak pidana asal Pak Johan Budi ketika itu. Nah, siapa penyidiknya untuk menentukan apakah itu ada tindak pidana pencucian uangnya? Itu jelas di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea Cukai dari Kementerian Keuangan. Itu ada 6 instansi yang diberikan kewenangan untuk menentukan apakah itu masuk tindak pidana pencucian uang setelah didapatkan tindak pidana asal. Jadi tindak pidana pencucian uang ini dulu juga, ya, dulu, Pak, pada pembahasan itu kita menginginkan ada pembuktian lebih dulu tindak pidana asalnya. Harus punya kekuatan hukum yang tetap ingkrah. Akan tetapi terjadi perdebatan ketika itu, ini pembahasan undang-undang, Pak, supaya kita paham dulu tentang Undang-Undang Nomor 8 ini. Kan tetapi terjadi perdebatan, lalu kemudian kita ambil komprominya. Tanpa harus mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi bisa dilakukan proses penyidikan secara simultan oleh pihak penyidik. Ketika ditemukan tindak pidana asal, lalu kemudian diikutkan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi bisa di situ. Nah, yang menentukan itu adalah ada 6 pihak ini, Pak Johan Budi, yang menentukan tentang tindak pidana pencucian uang itu. Bukan PPATK, tapi yang menentukan itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Bea Cukai. Itu ada 6 institusi itu diberikan kewenangan untuk menentukan. Itu di pasal 74. Nah, pasal 75-nya itu dalam prosesnya itu harus berbarengan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Begitu, Pak, tentang Undang-Undang Nomor 8. Sehingga apa yang disampaikan Pak Mahfud ini 349T, ini kan sudah ada beberapa, Pak, yang dilaporkan ke aparat penegak hukum dari tahun 2009 sampai tahun 2023. Akumulasi. Pertanyaan saya juga agak menggelitik, Pak Mahfud. Ini kan akumulasi kurang lebih 14 tahun, Pak. Bapak sebagai ketua komite kan mengkoordinasikan ini aparat penegak hukum ini, Pak, ya, dengan institusi yang diberikan laporan hasil analisisnya oleh pihak PPATK. Nah, apakah dalam kurun 14 tahun ini kenapa baru sekarang baru meledak gitu loh. Nah, fungsi koordinasi ini yang saya pertanyakan sebagai ketua komite, dan hampir semua yang ada dalam Perpres ini, peraturan presiden ini yang terkait menyangkut masalah 349 ini,
itu juga adalah anggota komite. Seharusnya ini dikoordinasikan oleh Pak Mahfud sebagai ketua, termasuk oleh aparat penegak hukum sampai sejauh mana penanganan kasus yang dilaporkan oleh katakanlah oleh pihak PPATK yang terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang ini. Apakah didapatkan tindak pidana asalnya atau tidak? Kalau memang tidak, itu langsung di drop. Itu polanya seperti itu, Pak. Saya masih ingat betul itu pembahasan undang-undang ini. Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Tentunya memang kita tidak bisa mengelaborasi karena ini ada dua data yang disuguhkan ke kita yang sangat berbeda, Pak Ketua. Ya. Yang disampaikan oleh Pak Mahfud, versinya Pak Mahfud, ya, bahwa ini adalah yang benar. Yang disampaikan Ibu Sri Mulyani juga, pasti Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini yang benar, dan ini dua hal yang berbeda. Dan ini sangat membingungkan kita, jangankan masyarakat bingung, kita aja bingung, Pak. Bagaimana kita memulai untuk mencari tahu gimana sebenarnya 349 triliun itu? Siapa yang terkait, ya? Kalau Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa hanya 3,3 T terkait dengan pegawai di Kementerian Keuangan, sementara Pak Mahfud mengatakan 35,5 T yang terkait dengan dengan pegawai Kementerian Keuangan, kan sangat jauh sekali berbeda ini. Ini yang menurut saya perlu barangkali untuk klarifikasi ya oleh masing-masing pihak, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan ya kalau kawan-kawan mengatakan ini terjadi kegaduhan, ya bisa jadi karena masyarakat juga menunggu ini, Pak. Hari ini sebenarnya masyarakat menunggu penjelasan secara detail ya dari Pak Mahfud tentang 349 triliun ini. Siapa, di mana, dan bagaimana tentang alur 349 triliun ini sampai dikatakan bahwa ini adalah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang, dan sejauh mana tindak lanjut daripada TPPU ini. Saya kira ini yang saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rano, habis Pak Rano Pak Anca ya. Baru Pak Hinca. Rano, boleh pimpinan? Enggak lama-lama pimpinan sudah. Hah? Oh iya, mau terawih pimpinan. Insya Allah kita terawih dulu. Prof Mahfud terawih juga pasti, saya yakin. Sudah lewat tuh Manca? Oh sunnah. Ketua luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Prof Mahfud sebagai Kepala Komite TPPU dan seluruh sahabat-sahabat yang hari ini hadir semua, ada Pak Kabar Eskrim, Jampidum, Kepala PPATK, dan seluruh Bapak Ibu semua yang saya hormati. Prof, pertama saya sedikit kaget tadi penyampaian awal yang dilakukan oleh Prof Mahfud sebetulnya. Karena memang, tapi setelah saya lihat jam, tapi agak maklum Prof, karena jamnya jam puasa kan, jam-jam lapar juga, tensinya genting juga itu, makanya kayak saya lihat Prof agak menaikkan tensi untuk menanggapi jawaban dari kawan-kawan. Memang tadi ada yang agak menakutkan, yaitu terkait bahwa DPR itu yang sekarang lagi viral tuh terkait Markus. Untungnya di belakangnya ada jawaban lebih lanjut, yaitu dulu katanya. Jadi karena saya periode pertama, dulu itu berarti periode sebelumnya. Nah artinya saya nggak tahu apa sebelah saya, Bapak periode berapa? Oh ya. Jadi memang ini agak ini Prof. Saya mudah-mudahan Profesor bisa mengklarifikasi itu Prof, karena memang sensitif sekali. Tapi pokok intinya Prof, bahwa saya sangat mendukung, senang sekali dengan apa yang selalu Prof Mahfud sampaikan. Dulu ingat banget kasus Duren 3, itu ditutup-tutupin, terang terbuka, akhirnya terbuka semua. Nah hari ini saya lihat apa yang dilakukan, metodenya hampir sama. Dimulai dari satu peristiwa, yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh salah satu anaknya
pegawai pajak. Nah, terus terjadilah, dibukalah peristiwa besar ini, Prof. Ya, Prof ya, takut saya salah nanti. Nah, memang hanya yang menarik sebetulnya adalah posisi hari ini ramenya adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ternyata tidak sama dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tapi saya tidak fokus di situnya. Sebetulnya intinya kan apakah ada persoalan lebih besar sehingga saya menarik Prof harus membutuhkan dukungan masyarakat dalam hal membongkar perkara ini. Makanya Prof umumkan di luar terkait persoalan dana 300 sekian triliun ini yang harusnya, karena setahu saya Prof adalah bagian dari ketua komite, PPATK itu sekretaris, Menteri Keuangan itu anggota. Emang nggak bisa curhat gitu, Prof? Menteri Keuangan apakah pertanyaannya pernah nggak curhat sebelumnya bahwa ada peristiwa seperti ini? Atau sebaliknya, setelah adanya pelaporan ini, karena kan awal pertamanya beliau katakan di media, beliau kaget. Saya belum pernah melihat atau mengetahui ada nilai sekian triliun ini, Prof. Nah, ternyata setelah itu seperti apa dampak curhatnya? Karena pokok persoalannya, saya nggak mau lama-lama, intinya adalah bahwa kita harus fokus apakah yang disampaikan hari ini ada benar tindak pidananya terhadap aliran uang ini. Karena saya dukung Prof. Karena saya lihat apakah yang pertanyaan kedua, Prof mengumumkan ini karena membutuhkan dukungan publik karena ada kekuasaan lain yang di belakang itu yang menghalangi ini dibuka. Nah, makanya Prof sampaikan bahwa saya akan buka-bukaan di DPR. Nah, ini memang, wah, berarti forum ini menjadi forum kalau berani buka itu hebat kan gitu, Prof ya. Saya terus terang sebagai anak muda sangat mengagumin Prof, makanya saat tadi Prof awalnya agak tinggi itu kaget juga, biasa tenang, santai, kok tiba-tiba tinggi, ini ada masalah apa? Ternyata mudah-mudahan lagi puasa ya, Prof ya. Ya, Prof ya. Mohon maaf, Prof ya. Tapi intinya adalah bahwa saya berharap kita sama-sama mendukung, dan saya yakin bahwa walaupun ada mungkin meyakini bahwa Prof melakukan ini, menyampaikan ini ke publik untuk membutuhkan dukungan publik, karena mitra Prof kan sebagai menteri juga sebetulnya ada Kabarreskrim, KPK, Kejaksaan itu di bawah Prof. Kalau emang ada persoalan hukum harusnya tinggal ngobrol aja kan, tinggal panggil seperti biasanya kan. Tadi kata Prof kan ada laporan dari semua mitra di kementerian yang langsung bisa nyampaikan ke Prof. Nah, untuk itu kalau memang menurut Prof ada kekuasaan lain yang menghalangi untuk membongkar ini, tolong disampaikan saja, Prof. Nah, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nah, jadi saya berharap yuk kita buka-bukaan saja, karena publik merasa menunggu tidak hanya ribut soal nilai 345 triliunnya, tapi apakah 345 ini uang rakyat yang dimakan oknum-oknum tertentu. Nah, itu yang ditunggu publik. Ada kejahatan nggak di sini? Kalau emang cuma arus uang sih ya di Kementerian Keuangan banyak, mungkin ribuan triliun. Itu aja, Prof. Terima kasih pimpinan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anca. Terima kasih pimpinan. Saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Ketua Komite TPPU dengan seluruh jajaran yang ada dalam SK yang hadir pada kesempatan ini. Karena ini SK adalah kita baru melihat ada SK sebuah keorganisasian tidak menyebut personal, tetapi yang disebut adalah lembaga dan badan yang ada. Berarti ini performnya luar biasa. Saya secara pribadi, saya mengulangi lagi kalimat saya dari dulu, sejak peristiwa lalu,
Pak Prof duduk di tempat yang sama, saya mengatakan bahwa Republik ini butuh orang seperti Pak Prof memang. Untuk membuka tabir-tabir gelap yang susah orang lakukan. Saya mau melihat begini, kalau niatnya memang baik kita mau buka ini, tabir gelap ini, sebesar 349 triliun, yang semula disebutkan 300 triliun, namun pemandangan ada yang kurang sedap yang saya saksikan, Pak Prof. Pemandangan yang kurang sedap yang saya saksikan adalah ketika di awal pertemuan hari ini, dibuka video tadi, ada dua komentator di dalam, Pak Prof dengan Ibu Sri Mulyani. Pak Prof menyatakan bahwa ada dugaan TPPU terjadi di lingkaran Kemenkeu itu sebesar 35 triliun lebih. Sementara Ibu Sri Mulyani mengatakan yang ada menurut datanya adalah 3,3 triliun. Kalau dua pendapat ini, dan saya lihat di dalamnya SK ini adalah berada dalam satu atap sebenarnya. Bapak sebagai ketua, kemudian Ibu Sri Mulyani juga ada di dalam. Kalau begitu, apakah pernah data-data ini dibuka di dalam lembaga keorganisasian TPPU ini? Kalau pernah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Kenapa tidak ribut di dalam dulu? Baru ributnya keluar. Tetapi saya memberikan dukungan, saya garis bawahi dulu Pak Prof, bahwa saya memberikan dukungan penuh untuk dibuka ini. Tetapi mohon maaf, saya mau menyatakan bahwa ada harapan kita 1-2 hari kemarin yang kita lewati ini, kita akan membuka dan menunggu bahwa ada benar-benar dibuka sesuatu. Sehingga menggemparkan orang-orang yang suka bermain-main dengan TPPU. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pak Mahfud menyerahkan berkas di KPK itu setengah-setengah. Saya baca begitu. Kalau dihubungkan dengan yang disampaikan tadi Pak Prof, baru yang disampaikan 35T, maka ada kurang lebih, ya ada kurang lebih itu kalau dikurangi dari 349T, dikurangi dengan 35T, berarti masih ada 314T triliun ini yang kita tidak ketahui bagaimana rimbanya. Inilah yang kita tunggu sebenarnya pada kesempatan ini, izin Pak Prof, untuk membuka sebenarnya. Kalau memang itu dibutuhkan dan bisa memberikan rasa baik kepada bangsa dan negara. Kita ini berbicara semua untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara yang kita bawa di sini. Kalau memang itu untuk kepentingan Republik ini, kita buka. Tetapi kalau hanya sebatas membuka tabir itu, lalu terjadi keributan, kegaduhan dan sebagainya, apa tidak sebaiknya dibawa ke proses penyidikan langsung? Karena proses penyidikan sebagaimana yang disebutkan itu pada pasal 64 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 8 ini sangat jelas yang dijelaskan di dalam. Jika ada transaksi mencurigakan, bawa ke penyidikan. Itulah pasal 64 itu. Nah, saya sangat berpikir bahwa Pak Prof bisa lakukan. Selanjutnya, pasal 66 menyatakan di dalam undang-undang ini bahwa jika ada transaksi mencurigakan itu, maka boleh PPATK meminta untuk menghentikan sementara transaksi itu. Pertanyaannya adalah, peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 yang dibuka sekarang ini, sampai 2023, berarti ada 14 tahun lamanya
mengendap ini barang. Kalau begitu, apakah dari tahun 2009 PPATK pernah meminta untuk penghentian sementara sejumlah transaksi-transaksi yang mencurigakan itu, Pak Prof? Izin. Nah, kalau pernah ada itu, maka bisa kita melihat bahwa ditarik keluar data-datanya ini, inilah yang kita tunggu sebenarnya. Siapa sih dan bagaimana bentuknya itu yang dikatakan transaksi mencurigakan yang ada. Selanjutnya, terkait boleh atau tidaknya membongkar data-data TPPU di publik. Yang saya sampaikan tadi itu, kita kesampingkanlah karena saya lihat netizen, saya lihat nih publik melihat begini. Kita mengatakan seperti Partai Dalam pada saat pertemuan sebelumnya menyampaikan bahwa beliau membaca pasal 11 undang-undang ini, di mana dalam pasal 11 menyampaikan bahwa tidak boleh sembarangan ini data-data dibuka. Kalau saya bacakan, sekali lagi saya bacakan. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Saya berada pada posisi yang terakhir. Kecualinya itu, kalau dikecualikan itu memang bisa dibuka supaya terbuka baik-baik ini barang dan selesai. Oke, monggo kita buka, Pak. Tidak ada masalah menurut saya. Kita dukung itu untuk membuka itu. Selanjutnya, bahwa Ketukan Blueband, kejutan uang kontan Blueband. Apa benar ini ibu pakai Blueband? Iya dong. Kenapa kamu suka Blueband? Karena Blueband enak. Dan juga Blueband kaya akan nutrisi. Betul ibu, karena Blueband memang satu-satunya margarin yang mengandung omega 3 dan 6. Ibu berhak mendapatkan 10 juta rupiah. Mau uang 10 juta rupiah? Pakai Blueband dan tunggu ketukan Blueband di rumahmu. ada tadi yang saya sampaikan, karena di Kemenku ini ada dugaannya 35, dari 349 berarti ada 314 triliun yang belum disampaikan tadi bagaimana wujudnya itu. Saya menangkap sedikit Pak Prof, saya menangkap sedikit tadi penjelasan bahwa ada model misalnya seseorang ini modusnya kepemilikan saham yang mesti dirinya tetap diatasnamakan anak, diatasnamakan istri, diatasnamakan orang terdekatnya. Apakah ini yang dimaksud di dalam 314 triliun yang belum dibongkar ini? Kalau itu yang dimaksud Pak Prof, tidak ada masalah. Sekali lagi saya katakan, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak ada masalah dan kita dukung itu untuk dibuka supaya tidak ada lagi yang menyatakan bahwa DPR menghalang-halangi proses. DPR tidak akan pernah menghalang-halangi proses. Saya yakin dan percaya kalau kita lihat dari pertemuan sebelum hari ini. Tidak ada, malah kita memberikan dukungan sepenuhnya supaya dibuka sebenar-benarnya terbuka dalam persoalan ini. Terakhir, pada pasal 92 undang-undang ini juga dijelaskan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dengan TPPU ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Koordinasi Nasional TPPU. Nah, ini terakhir Pak Prof, saya menyampaikan bahwa dasar inilah dibentuk ini menurut undang-undang. Kalau begitu, meningkatkan koordinasi antar lembaga, apalagi lembaga yang ada di bawahnya Pak Prof ini adalah lembaga yang sangat kita hargai kredibilitasnya, kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan yang ada terhadap seluruh dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana yang ada di Republik ini. Ada Kejaksaan Agung, ada Kapolri, ada dari Menteri Hukum dan HAM, ada Badan Intelijen Nasional Negara, kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Narkotika, dan seterusnya. Yang saya maksudkan,
apakah selain dari yang ada di Kemenkyu tadi ini 35T, Pak Prof, adakah kemungkinan-kemungkinannya ini ada dari tindak pidana lain yang dilahirkan di dalam koordinasinya ini, seperti dari penanggulangan terorisme, narkotika, dan lain sebagainya. Kalau ada Pak Prof, bismillah Pak Prof, buka saja. Kita dukung itu dalam rangka perbaikan bangsa dan republik ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang sangat saya hormati, rekan-rekan anggota Komisi 3, Prof. Mahfud yang sangat saya hormati, beserta anggota komite yang hadir semua di tempat ini. Saya Hinca Panjaitan, Prof, dari fraksi Partai Demokrat. Dapil saya Sumatera Utara 3. Saya ingin dibantu oleh sekretariat untuk menampilkan satu data, ya yang ini, karena saya mencatat betul dan mengikuti secara seksama penjelasan Prof tadi, kemudian ditambah lagi oleh Pak Ivan, yang menjelaskan, sehingga ada dua data yang kemudian berbeda, tetapi sumbernya sama. Itu yang kita ingin nanti diminta klarifikasi, Prof. Ya, sumbernya kan sama. Kalau kita baca dari penjelasan Prof tadi sudah kita dapatkan angkanya, 3 klaster dan seterusnya. Nah, kalau penjelasan Ibu Menteri Keuangan, itu dengan data ini, kalau saya coba membantu membaca ini, ada 300 surat yang dikirimkan. Pertanyaan tadi, apakah surat-surat yang tadi Prof sampaikan dengan cepat tadi itu termasuk yang 300 surat ini atau lebih gitu, atau sama gitu. Nah, dari 300 surat itu keluar angka 349 triliun. Coba dibaca oleh Kementerian Keuangan dengan membuat flowchart ini. Dengan membuat flowchart ini, maka terdapat 100 surat dikirim kepada aparat penegak hukum, total angkanya 74 triliun. Oke, itu angka dari dia. Kemudian 65 surat tentang perusahaan dan korporasi, angkanya 253 triliun. Lalu kemudian 135 surat terkait korporasi dan pegawai. Maksudnya di sini adalah Kementerian Keuangan 22 triliun. Lalu angka itu dipecahnya lagi, korporasi 18,7 triliun, sedangkan pegawai 3,3 triliun. Nah, lalu dielaborasi lagi oleh Menteri Keuangan, ini juga mungkin saya ingin klarifikasi juga ke Pak Ivan lewat Pak Mahfud, menyebut nama-nama PT ini. Ya, 11,38 triliun PTA, PTB dan seterusnya begitu. Korporasi tidak menyebut namanya tapi menyebut contoh saja. Nah, dia mencoba membaca 300 surat itu dengan seperti ini. Khusus untuk pegawai, dia sebutkan merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun, terhitung 2009 sampai 2023 yang telah ditindaklanjuti. Lalu ada tulisan warna merah di situ, terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi atau fit and proper test. Nah, begitu yang 253 triliun tadi ditambah penjelasannya oleh Pak Ivan, yaitu di situ disebut berisi transaksi debit kredit operasional perusahaan atau korporasi dengan transaksi terbesar 189 triliun terkait dengan tugas fungsi DJP, Dirjen Pajak, dan DJBC, Dirjen Bea Cukai. Nah, tadi Pak Ivan menjelaskan bahwa di angka ini menurut Pak Ivan itu 5 entitas, sementara menurut Menkeu itu 1 entitas. Mau nanti klarifikasi apakah benar penjelasan saya ini, biar betul-betul terbuka data kita ini. Nah, dari yang 189 triliun itu menurut Pak Ivan, ini sudah kasus kedua kali dilaporkan tahun 2019 atas nama subjek yang sama, yaitu yang pertama tahun 2017. Lalu kemudian itu angkanya 180 triliun
tahun 2014 sudah pernah disampaikan. Kalau di total transaksinya 350 triliun. Karena sebelumnya ada juga yang sudah ditindaklanjuti 189, sehingga totalnya menjadi 369 triliun. Saya coba tadi mencatat dengan baik dan coba menggambarkan, membandingkan ini. Lalu kemudian yang tadi kami minta tadi kepada Prof dan dikabulkan, keluar angka yang klaster yang 3 tadi. Keluarlah di situ angka yang berbeda di sini. Padahal sumbernya sama-sama dari teman-teman PPATK. Apakah memang cara membacanya yang salah atau memang ada yang salah informasinya? Misal, Menteri Keuangan berusaha untuk menjelaskan yang 300 surat itu, ya, inquiry untuk Kemenkeu-nya 139, inisiatif PPATK 61, dikirim ke APH 100, bahkan ada detailnya lagi. Nah, saya ingin konfirmasi Pak Mahfud ya, apakah memang begini membacanya sehingga berbeda dengan klaster yang kita bikin tadi 3 ini. Nah, karena ini memang berbeda pimpinan Pak Sahroni, kami dari fraksi Partai Demokrat merasa perlu bagi kita di DPR agar terang benderang membuka ini untuk segera menggunakan hak angket kita untuk menyelidiki dan mengungkapkan TPPU sebesar 349 triliun yang ditengarai terjadi di lingkungan Kemenkeu ini sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mahfud tadi untuk membentuk pansus. Kan begitu, supaya terang benderang. Kan tidak mungkin kita selesaikan di sini. Mengapa ini perlu? Supaya betul-betul terang benderang, dan Pak Mahfud saya ingin menyampaikan di Komisi 3, ya beginilah gayanya, kalau dari Medan begini gayanya, kalau dari Madura begitu gayanya, dari Sulawesi begitu gayanya. Kalau saya gambarkan ini main bola Pak Mahfud ini dengan menggunakan Perpres yang 2 kali sudah diperbaiki, tahun 2012 yang dibuat oleh Pak SBY, kemudian 2016 oleh Pak Jokowi, Pak Mahfud ini hari ini punya 42 orang pemain yang keren-keren. 42. Anda pelatihnya, menyusunnya, siapa mau diturunkan? Tapi kelihatannya siang tadi, sore tadi masuk kemari, gaya Pak Mahfud itu mengejutkan. Belum berpikir itu pihak lawan, kau serang duluan. Kira-kira begitu. Itu gayanya, dan saya suka itu gaya itu. Tetapi apapun gaya yang kita pilih, kan ingin menciptakan gol. Apa golnya gitu? Sehingga, seperti kata sahabat saya tadi, Pak Bung Habibur Rahman, kalau di kampung kami di Tanjung Balai sana Pak Mahfud, di Asahan, kita bilang begini, jangan sampai petir menyambar di siang bolong bergelegar, hujan tak turun-turun. Kita ingin hari ini di sini memastikan hujan itu turun. Dan gol itu terjadi. Dan deras lagi. Sehingga terbongkar ini semua. Saya paham betul Pak Mahfud pasti menginginkan membongkar ini. Saya baca betul tweetnya waktu itu. Kalau enggak bisa saya kasih tahu dalam rapat, aku buat di tweet saya. Dan itulah terima kasih kepada media sosial. Karena membantu keterbukaan ini menjadi baik. Jadi Pak Mahfud enggak usah berburuk sangka. Begitu juga lah gaya kami. Selamat datang Pak Mahfud di sini, kita buka ini. Kita buka, selamat datang untuk membahas ini. Kita buka. Dengan segala macam gaya dan cara tadi. Permintaan saya Pak Mahfud begini, mumpung sudah kita angkat ini menjadi sangat populer hari ini, komite ini oleh Pak Mahfud, 3 hari yang lalu Pak Ivan ini sebagai PPATK kami undang melaporkan. Ternyata bukan hanya ini masalah kita. Dia menyebutkan tindak lanjut terhadap LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode 2022 telah mengungkap perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut. 1. Yang terkait tindak pidana korupsi senilai 81,3 triliun. Tindak pidana perjudian, ini tadi ada yang ngangkat teman-teman, 81 triliun. Ini sempat kita terkenal dengan konsorsium ini. Ini kalau judi online, ini pasti ini kabar eskrim ini senyum-senyum nih karena populer waktu itu namanya. Kemudian tindak pidana terkait GFC 4,8 triliun.
Tindak pidana narkotika, ini kami rame nih Pak Mahfud. Waktu itu kita minta ke Pak Ivan ini. 3,4 triliun. Terkait penggelapan dana dalam yayasan, 1,7 triliun. Tanggung Pak Mahfud. Mumpung sudah Bapak buka ini, yang tadi di Kemenkeu, sekalian saja. Supaya betul-betul PPATK kita ini menjadi garda terdepan. Menyelamatkan perekonomian negara, memperkuat ekonomi kita, membersihkan dari apa yang kita sampaikan. Terakhir, Pak Mahfud tadi menyampaikan perasaannya, saya mengerti. Dan sahabat saya tadi Johan Budi juga mengatakan bukan 100%, 1000% dia setuju. Yaitu perampasan aset. Begini saja Pak Mahfud. Kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Saya minta Pak Mahfud sampaikan kepada Presiden Jokowi, buat saja perpunya, supaya kita dengarkan di sini. Kalau betul-betul ini sudah kegentingan yang memaksa, supaya jangan DPR juga yang terus disalahkan, karena yang inisiatifnya itu datang dari pemerintah. Agak-agak serius sedikit lah Pak Mahfud untuk ngepranknya kan? Nah, kita prank juga Pak Mahfud ini. Mudah-mudahan besok pagi tweetnya sudah. Saya sudah lapor kepada Presiden Jokowi akan mengeluarkan perpu tentang perampasan aset. Karena kegentingan yang memaksa menyelamatkan ratusan triliun untuk bangsa dan negara. Pak Mahfud, kita sama-sama dalam membahas ini dan membongkar ini, biar meledak-ledak dulu, petir menyambar-nyambar, kita pastikan besok pagi hujan segera turun. Karena itu goal kita. Terima kasih pimpinan. Terima kasih sayap kanan. Sekarang sayap kiri, Rizka. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Ketua Komite TPPU, Kepala PATK, Bapak Kabar Eskrim serta seluruh jajarannya. Saya ingin bertanya dari yang simpel terlebih dahulu, Prof. Saya ingin mengetahui apa sesungguhnya motivasi dasar dari Prof membuka, mencuat hal ini ke masyarakat dan publik yang notabene hal ini bisa dilaporkan dan diluruskan di ranah internal bersama Kemenko selaras dengan tupoksi PPATK dalam hal ini terkait TPPU. Karena terkait info intelijen ini, Prof, tidak seharusnya disampaikan di media massa. Mungkin tadi tanggapan Prof, apakah Pak Budi Gunawan menyampaikan informasi tersebut ke publik? Mungkin akan saya jawab, saya tidak mendengar itu sampai detik ini. Yang ingin saya sampaikan di sini, Prof, dapat disampaikan saja di dalam ranah internal agar tidak terjadi kegaduhan publik. Tapi bukan dalam arti DPR menghalang-halangi terkait hal ini. Lalu yang kedua, Prof, ini penting agar masyarakat tahu karena kasus 349 triliun ini sudah diangkat di publik seperti yang Prof lakukan. Saya sebagai wakil rakyat meminta Bapak PPATK untuk membuka ini secara gamblang. Dan tidak ada yang ditutup lagi, sekali kita buka harus tuntas, Prof. Jangan cuma masyarakat diberi kisi-kisi saja, lalu gaduh, tapi berujung menjadi bola liar. Sertakan segala dokumen pendukung, paparkan dengan jelas dan mantap agar masyarakat pun tahu dan bisa menilai ini yang bobrok siapa sih sebenarnya, apakah negara kita, pejabat publik atau siapa begitu, Prof. Sampai saat ini saya bisa katakan kasus ini masih jauh dari kejelasan. Mengapa demikian? Faktanya data yang dipaparkan Ibu Sri Mulyani dan Prof paparkan sangat berbeda. Bagi saya logikanya satu data yang berbeda dengan yang lain ada salah satu yang benar, Prof. Ada yang ingin membongkar kasus ini dan yang lainnya ingin menutupi kasus ini. Jadi tolong digarisbawahi bahwa kami Komisi 3 dalam rapat ini ingin meminta klarifikasinya. Dibuka datanya secara komprehensif beserta link dan match. Saya katakan sekali lagi, data harus link dan match, Prof. Di mana pasti ada data yang salah dan benar.
Ada pihak yang mencoba menutupi dan ada pihak yang bertekad baik untuk membuka ini secara tuntas. Lalu yang terakhir, Prof, ini yang sangat penting, saya minta dari hasil rapat ini ada outcome-nya, agar masyarakat yang sedang menonton di seluruh Indonesia ini dapat menyimpulkan yang mana yang benar. Jangan menyudutkan satu instansi krusial di negara ini. Buatlah impact dari hasil rapat ini, yaitu public trust masyarakat kembali lagi kepada instansi Kemenko. Lalu jangan lagi terjebak di budaya cancel culture, Prof. Saya selaku wakil rakyat dan mungkin seluruh rekan Komisi 3 mendukung untuk membuka ini secara jelas dan seterang-terangnya. Maju terus, Prof, untuk membuka tabir ini. Mungkin demikian pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir. Habis ini Bu Eva ya. Jadi juga. Terima kasih Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, dan juga Prof. Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU, dan juga Kepala PPATK selaku tim pelaksana Komite TPPU yang saya hormati. Memang salah satu hikmah puasa itu kita disuruh bersabar, Prof. Mahfud. Dari jam 15 sore hingga hari ini kita masih duduk di sini mendengarkan penjelasan dari Prof. Mahfud, dan juga Prof. Mahfud beserta jajarannya mendengar apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kesabaran kita pada malam hari ini itu membuahkan hasil. Kalau menurut Pak Hinca itu turun hujan. Yang kedua, Prof. Mahfud yang saya hormati, saya setelah mendengar paparan dari Prof. Mahfud dan juga penjelasan atau respon dari anggota Komisi 3, muncul semacam pertanyaan imajiner di kepala saya. Pertanyaan imajiner saya itu adalah, apakah orang yang mempunyai transaksi keuangan yang dicurigai oleh PPATK itu menyaksikan tayangan ini? Kalau dia menyaksikan, bagaimana kondisi dia? Apakah dia kecut atau tersenyum dan tertawa? Melihat kita kadang saling menyalahkan, bahkan saling menggertak dan saling mengancam. Tapi ya sudahlah, ya, kita tidak tahu pasti apakah dia menyaksikan tayangan ini atau tidak. Yang ketiga, Prof. Mahfud MD yang saya hormati, ada peribahasa orang tua kita dulu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya pikir itu sebuah peringatan orang-orang tua kita agar kita lebih berhati-hati. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Artinya, saya percaya bahwa Prof. Mahfud mungkin sudah kesal, ya, sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael. Tentu saja pertanyaan itu pernyataan itu menjawab pertanyaan teman-teman media, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di media sosial, juga bertebaran bermacam spekulasi soal ini. Nah, karena ini sudah pecah di mulut, ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan saya pikir forum dari sore hingga malam hari ini juga dalam rangka mempertanggungjawabkan ya, apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK itu transaksi keuangan yang mencurigakan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya punya harapan agar kasus ini atau katakanlah isu ini bisa diselesaikan lewat proses hukum untuk mengembalikan public trust kepada pemerintah. Dan saya juga meminta kepada DPR untuk mempertimbangkan
terkait dengan tadi ada keinginan untuk membentuk pansus dan lain sebagainya. Meskipun itu adalah kewenangan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga DPR. Kenapa? Kalau kita lihat susunan keanggotaan komite TPPU, kalau kita lihat keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU, rasanya nggak mungkin isu ini kemudian senyap dan kemudian tenggelam. Nggak mungkin. Coba lihat ini. Ya. Tim pelaksana komite TPPU itu, wakil ketuanya, deputi 5, anggotanya sampai kepada Kabareskrim, Kadensus, ya, Jampidum, Jampitsus. Ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya. Oleh karena itu, kalau kemudian ya, isu ini kemudian hilang, senyap, atau seperti Fata Morgana, kita lihat dari jauh ada air, ketika mendekat ternyata tidak ada, maka kita kemudian meragukan keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU tersebut, Prof. Mahfud MD. Nah, oleh karena itu, mari kita selesaikan ini ya dengan cepat, dengan tepat, dan kemudian menghasilkan ya manfaatnya bagi negara, karena jumlah uang ini memang tidak sedikit seperti yang disinggung oleh teman-teman sebelumnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sangat-sangat berharap kepada Prof. Mahfud MD agar kemudian ya penegak hukum bisa bekerja dengan cepat. Bahkan kalau perlu nanti salah satu kesimpulan rapatnya, ini semacam usulan, agar juga diberi waktu, ya, diberi waktu. Kalau nanti waktu yang sudah diberikan ternyata belum mampu, ya, belum mampu dilakukan dengan baik, disitulah barangkali DPR perlu mempertimbangkan untuk membentuk pansus, memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan kenapa ini kemudian bisa terkendala, bisa terhambat. Karena Prof. Mahfud MD yang saya hormati, angka segitu besar, pasti ada orang-orang tertentu di belakangnya. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin tuh orang itu sendiri. Berdua pasti ada orang-orang berpengaruh, orang-orang kuat di belakangnya. Karena jumlahnya tidak sedikit, bahkan barangkali jumlah ini bisa lebih besar lagi dari angka seperti itu. Nah, karena itu harapan kami kepada komite TPPU dan juga tim pelaksana komite TPPU agar bisa bekerja dengan cepat, kemudian memberikan harapan kepada masyarakat, karena seperti kata peribahasa tadi, ternyata dia sudah pecah di mulut, bukan pecah di perut. Karena itu mari kita sambut ini, dan ini adalah bahagian agar kemudian penegakan hukum ini bisa transparan, kemudian juga bertanggung jawab. Dan yang paling terakhir saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa kita beruntung punya Prof. Mahfud MD. Bagi saya Prof. Mahfud MD ini adalah manusia Indonesia paripurna. Mohon maaf Prof, ini bukan memuji di depan Prof. Ya, beliau sudah di eksekutif, beliau sudah di legislatif, beliau sudah di yudikatif. Barangkali belum ada manusia Indonesia seperti Prof. Mahfud MD yang berkarir, kemudian aktif di 3 cabang kekuasaan. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini patrialis, ya, satu lagi, ya, legislatif, eksekutif, dan kemudian yudikatif. 2 orang ini yang menurut saya, tapi satu kemudian tidak, nasibnya tidak husnul khotimah. Ya. Dan mudah-mudahan Prof. Mahfud MD tetap husnul khotimah, ya, dan mudah-mudahan seperti yang disebut oleh Pak Johan Budi tidak masuk dalam reshuffle kabinet tadi, karena di Maros tadi ketika ditanya wartawan Presiden bilang ada reshuffle, ya, karena Menteri Olahraga sudah kosong sehingga perlu ada reshuffle. Biasanya kalau 1 ada 2, 3, dan 4. Demikian Ketua terkait dengan pandangan saya terkait dengan kegaduhan dalam tanda kutip ini, yang mudah-mudahan kita percayakan kepada Prof. Mahfud MD, ya, dan kemudian juga tim pelaksana komite TPPU untuk bisa, ya, bekerja dengan cepat. Demikian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, ada yang belum diungkapin. Mau pansus atau angket? Enggak dong, kita mau tanya dulu. Kan teman-teman Demokrat udah bilang tadi hak angket kan, ya. PKS mau nanya. Saya tidak dalam kapasitas itu, tolong dipertimbangkan aja.
Terima kasih. Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat, pimpinan komisi, dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Mahfud selaku Ketua Komite, Sekretaris Komite, dan seluruh anggota komite yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya rasanya sedikit lega sekarang dibandingkan tadi siang. Tadi siang menjelang sore itu Pak Mahfud dengan segala hormat Pak Mahfud begitu menggebu-gebu, marah, dan terlihat tonnya itu naik terus. Dan sekarang alhamdulillah mungkin karena tadi belum buka dan sekarang sudah buka puasa, sekarang berbeda. Wajahnya sudah lebih cerah, sudah ada senyum. Nah, jadi kalau ini mungkin kalau Ibu Mahfud ada, Pak sekarang lebih ganteng loh, pasti Ibu Mahfud akan menjawab seperti itu. Bu Mahfud, bukan saya. Nah, walaupun mungkin itu tadi ada yang menyebut itu stylenya Pak Mahfud, dan atau mungkin ada masyarakat atau publik, sebagian publik yang suka dengan marah-marah. Dalam forum terhormat kali ini, menurut saya ini juga tempat terhormat, saya ingin mengajak semuanya saja. Mari kita selesaikan semuanya dengan adem, tenang, dan kepala dingin. Saya yakin semua hal juga akan selesai kalau dengan kepala dingin. Tapi kalau dengan emosi, nah ada kata-kata yang keluar yang sebetulnya tidak kita harapkan semuanya. Dan saya berharap itu nanti bisa kita diklarifikasi hal-hal yang kurang enak, yang menimbulkan masing-masing dari kita merasa dirugikan atau merasa kita merasa tidak enak lah untuk dipandang oleh publik. Pak Ketua Komite Pak Mahfud yang saya banggakan, yang saya hormati, saya kira kita semua sepakat ya, baik DPR maupun eksekutif, yudikatif, semuanya saja pemerintah, kita sepakat bahwa kita semua sama-sama ingin bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Namun sekali lagi Pak, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Salah satu fungsi kami adalah controlling, pengawasan, dan itu kami Komisi 3 ini selalu berupaya untuk bisa melakukan fungsi kami dengan sebaik mungkin. Nah, salah satunya termasuk dalam kesempatan kali ini kita melakukan fungsi kami. Dan yang kedua, saya rasa kita semua sepakat dari awal, kami ini, Komisi 3 sepakat dari awal untuk membuka atau mendukung hal-hal yang memang harusnya transparansi dibuka untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti yang tadi disampaikan terdahulu, yang sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan anggota Komisi 3, DPR RI Komisi 3, bahwa ini harus clear dulu, ini harus jelas dulu, bahwa tidak ada yang ingin menutup-nutupi atau tidak ada yang ingin menghalang-halangi. Kita semua ingin segala sesuatunya ini bisa dilakukan dengan baik dan membuat publik juga tetap tenang. Nah, tadi Ketua Pimpinan Rapat menyampaikan setuju mana, pansus atau ini. Nah, saya rasanya setuju, saya secara pribadi dan mungkin juga bisa mewakili Voksi Nasdem, saya setuju untuk ini diselesaikan dengan pansus. Karena apa? Ini persoalan yang sangat besar. Data yang berbeda, yang tadi kami juga sangat kaget Pak Mahfud, mohon izin. Data ternyata yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11, sidang yang resmi dan forum yang terhormat, itu disampaikan, ternyata data itu Pak Mahfud sampaikan itu data yang tidak benar, atau data yang salah, atau data yang lemah.
Dan sekarang datanya berbeda lagi. Nah, rasanya ini data yang angkanya angka yang besar-besar begini, gede-gede begini. Ini harusnya, ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan yang harusnya tuntas. Dan rasanya saya setuju untuk ini kita bentuk pansus. Kemudian sebetulnya saya ingin tanya, sebetulnya dengan data yang ada, itu para penegak hukum, di sini ada Pak Kabareskrim, ada Pak Jampidum. Ini rencananya mau diapakan nih data ini? Karena setahu kami yang punya kewenangan untuk melakukan lidik dan sidik ini adalah aparat penegak hukum. Itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak Pak Iksan? Rio aja. Oke Rio. Terakhir Rio dari sisi kiri. Ya, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Mahfud. Beliau ini adalah dosen saya. Siap. Guru besar saya. Mohon maaf Pak Prof. Murid bertanya Pak. Pak Ketua Komite, dalam hal ini Pak Ketua Komite TPPU, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas responsivitas Bapak terhadap isu TPPU di Kementerian Keuangan yang menjadi tupoksi PPATK dan tentunya Komite TPPU. Namun begini Prof, kami menyimak pemberitaan di media setelah Pak Prof berbicara di hadapan pers mengenai informasi laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar yang awalnya 300 triliun dan diklarifikasi menjadi 349 triliun dan menyangkut 69 pegawai dan 160 laporan. Pak Prof, menurut pandangan kami, penyampaian hasil analisa PPATK tersebut juga harus mematuhi koridor peraturan perundang-undangan. Penyampaian Bapak dapat bersinggungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU. Oleh sebab itu, kami tetap berpandangan bahwa ketentuan harus dipatuhi demi menjaga kehormatan dan kepentingan hukum seluruh pihak yang dijamin oleh undang-undang. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, apa yang Bapak sampaikan berujung pula pada kegaduhan dan menjadi pertanyaan di masyarakat bahwa sampai menimbulkan kegaduhan di DPR dan Kementerian Keuangan. Tentu ini bukan hal yang dilihat baik oleh masyarakat. Semua ini tentu harus kemudian dijelaskan secara clear dan benar atau akurat kepada masyarakat. Oleh sebab itu kami berpandangan bahwa penyampaian di publik harus benar-benar memperhatikan ketentuan dan prinsip akuntabilitas. Artinya disampaikan tidak secara prematur, tapi penuh dengan prinsip kehati-hatian, data yang benar dan diyakini valid. Kami berpandangan bahwa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat tidak boleh sampai mengganggu kepentingan umum atau kepentingan hukum, serta menjaga kehormatan antar lembaga. Mohon maaf, Prof, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didi. Terima kasih, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang terhormat Prof. Mahfud beserta segenap anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pada saat awal menuju proses RDPU ini, hari-hari kemarin, ini juga sudah menjadi perhatian publik. Saya pribadi menunggu-nunggu kehadiran dari Prof. Mahfud beserta tim, karena saya mencatat bahwa satu hal, Prof. Mahfud ingin buka-bukaan di DPR terkait dengan temuan transaksi mencurigakan ini di DPR pertama. Kedua, kemudian juga
Prof. Mahfud di dalam Twitternya menyampaikan bahwa bahasanya lugas sekali, mohon maaf Prof. Ini yaitu terkait dengan menantang Pak Beni Arteria dan Pak Arsul Sani untuk hadir. Nah, itu tentu menjadi sebuah perhatian yang sangat menarik buat saya. Nah, hari ini saya cukup surprise dan terkejut terkait dengan dua hal itu. Satu halnya adalah bahwa Prof tadi sempat menyampaikan bahwa terkait dengan ada upaya menghalang-halangi penegakan hukum yang ditujukan kepada anggota kami. Tentu kami di DPR memahami bahwa fungsi dan tugas kami di dalam melakukan pengawasan dengan mitra kami, dan kami pasti menolak dengan tegas bahwa kehadiran kita di dalam pengawasan dengan mitra ini salah satunya adalah bukan dalam rangka untuk menghalang-halangi proses hukum. Kami sama ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya, dan apalagi kami juga memahami bahwa ketika Prof. Mahfud ini kemudian menyampaikan sesuatu ke publik, biasanya gitu, yang keyakinan saya juga sering mengikuti sosial media dan style Prof. Mahfud, biasanya ada obstacle yang memang harus kita bongkar dan kita dorong rame-rame. Nah, hari ini tentu publik pasti akan terkejut-kejut, termasuk kita di DPR. Kemudian tiba-tiba muncul ada transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan yang jumlahnya sangat fantastis, yang mulai dari 300 hingga akhirnya 349. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian Prof. Mahfud dalam menyampaikan pada saat pertama ini karena di-trigger oleh peristiwa yang terjadi di negeri ini, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh putra seorang pegawai pajak kita gitu, yang kemudian terungkap di publik, diangkat sosial media bagaimana kemudian ketidakwajaran profil dengan kekayaan yang dimiliki oleh RAT begitu. Nah, tapi saya kok punya keyakinan lain bahwa bukan hanya sekedar itu. Mudah-mudahan asumsi saya benar, karena seperti yang lalu-lalu ketika Prof mengangkat kasus Sambo, tentu ini ada obstacle besar yang menghalangi keterbukaan kasus ini. Nah, ini yang ingin juga kami konfirmasi ke Prof. Apakah memang yang melatar belakangi Prof kemudian menyampaikan ke publik ini memang ada dorongan besar karena ada obstacle besar terkait dengan pemberantasan TPPU kita, apalagi kemudian pada saat Prof memberikan materinya di ISDM kemarin, Prof menyampaikan bahwa, mohon maaf kalau salah dikoreksi Prof, bahwa kiri kanan menoleh selalu ada korupsi. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita semuanya karena di Kementerian Keuangan ini memang selain jumlahnya besar, ini sangat fantastis. Kemudian juga jika kita melihat selain yang disampaikan Pak Hinca tadi, bahwa sektor sumber daya alam, potensi korupsinya juga sangat besar, dan Prof juga menyampaikan ke kita bahwa di situ ada potensi pungli dan obstacle terkait dengan kemarin batu bara ke Hongkong ya yang disampaikan Prof, saya mengikuti Prof itu. Nah, maksud saya adalah jika hari ini ya kita mendengar apa yang disampaikan Prof Mahfud, ya betul dibuka oleh Prof Mahfud tadi, ternyata juga sungguh mengejutkan kita semuanya, berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani pada saat menyampaikan keterangan atau RDP di Komisi 11 yang kita anggap keterangan Bu Sri Mulyani ini dengan narasi yang begitu indah, dengan presentasi yang begitu terstruktur, seolah-olah itu adalah sebuah narasi yang bisa meyakinkan kita. Ternyata hari ini dikonfirmasi bahwa apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh Komite Koordinasi Nasional TPPU ini. Nah, ini justru menambah deret panjang pertanyaan yang hari ini seharusnya masyarakat mendapatkan kejelasan. Justru ini semakin tidak jelas dari kejelasan itu, sehingga perlu kita ungkap lagi begitu. Jadi jika kemudian ada anggapan bahwa siapa sebetulnya yang ingin
tanda kutip gitu, tidak mengungkap TPPU dengan terang. Siapa yang ingin melindungi pelaku-pelaku kejahatan ini, tentu ini juga sah-sah saja ketika masyarakat kemudian menyimpulkan sementara hingga nanti didapatkan kesimpulan yang tepat setelah ada clearance dari Menteri Keuangan. Karena memang kemarin sempat bingung Prof, ketika pertama Prof menyampaikan, kemudian Prof ketemu Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan ketemu bertiga dengan PPATK, semakin tidak jelas begitu. Nah, ini yang kemudian mendorong kita, Komisi 3 tentu ingin dalam semangat yang sama untuk membuka seterang-terangnya, dan jika memang ditemukan ada kejahatan baik TPPU maupun predikat crime-nya, ya harus diusut setuntas-tuntasnya gitu. Bahkan mohon maaf, jika kemudian hari ini ada dugaan bahwa ada kemungkinan informasi yang didapat Bu Sri Mulyani dari anak buahnya tidak sepenuhnya benar ataupun kemudian ditutup-tutupin, ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Karena saya mengikuti rapatnya dengan PPATK kemarin, di sana PPATK menyampaikan bahwa dari sekian banyak laporan yang disampaikan Kementerian Keuangan, yang baru ditindaklanjuti baru kalau tidak salah 59% Pak Ivan ya. Nah, artinya masih ada cukup banyak juga laporan yang disampaikan PPATK yang belum ditindaklanjuti. Tapi persoalannya bukan hanya di situ. Pertama adalah bahwa apakah kalau kemudian ada indikasi bahwa laporan atau Bu Sri Mulyani ini mendapat informasi yang tidak utuh, yang tidak benar dari pegawainya, jangan sampai demikian juga Pak. Tindak lanjut laporan yang sudah ditindaklanjut 59% ini, kemudian juga ada potensi-potensi abuse of power di sana. Jangan sampai informasi yang disampaikan PPATK ini malah menjadi bahan gitu. Bahan untuk apa? Untuk transaksional, untuk yang lain-lain. Boleh saja dugaan itu kami lakukan, karena jika ini benar bahwa ada hal yang ditutup-tutupi oleh pegawai Kementerian Keuangan atau oknumnya, tentu ini juga menimbulkan kecurigaan di tingkat yang lainnya begitu. Itu mohon menjadi perhatian kita. Jika itu memang semangat kita ingin membongkar semua kejahatan termasuk TPPU ini, ya tidak perlu lagi kita pick and choose ataupun juga tebang pilih, harus kita lakukan semuanya gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan memang tadi saya juga menggarisbawahi dari Bang Hinca tadi bahwa memang publik, wartawan, masyarakat selalu bertanya mengenai masalah RUU perampasan aset, karena diharapkan ini mampu untuk mengungkap kejahatan TPPU dari manapun sumbernya, bukan hanya di Kementerian Keuangan, karena kejahatan-kejahatan lain juga banyak sekali begitu. Nah, untuk itu sepakat kami, ya, jika memang ini dirasakan sangat urgent dan dalam kondisi kegentingan memaksa, ya saya pikir pemerintah atau presiden bisa mengambil hak-hak prerogatifnya untuk mempercepat lahirnya RUU perampasan aset ini. Mungkin demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawi Hadi. Terima kasih pimpinan. Ya, hormat pimpinan dan anggota Komisi 3. Di sini ada Ketua Komite TPPU Pak Mahfud dan juga beserta anggota dari komite yang mungkin saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Prof, jadi saya ingin memflashback sedikit mengenai masalah data ini. Karena masyarakat ini sekarang sudah terprovokasi dengan data 300 triliun, 349 triliun bahkan, yang pada saat ini terjadi di Kementerian Keuangan. Momennya adalah momen di mana pada saat ini bulan-bulan Maret dan April, di mana pemerintah membutuhkan pemasukan pajak untuk APBN. Jadi ini membuat stigma pada masyarakat untuk mereka mengatakan kalau ini terjadi penyelewengan di Kementerian Keuangan sebesar 347 triliun, 49 triliun, mereka buat apa saya membayar pajak? Ini terjadi. Dan kalau ini terjadi,
maka pendapatan dan pemasukan negara tentunya akan terganggu di sini. Dan ini juga akan mempengaruhi APBN kita, perekonomian kita juga akan terganggu. Nah, oleh sebab itu, dari permasalahan adanya angka tersebut, pertemuan Profesor Mahfud, Ibu Kemenkyu dan Ketua PPATK yang kemudian menyebutkan ada 349, clear 349, disetujui oleh bertiga. Data itu semuanya asalnya adalah dari PPATK. Jadi PPATK juga memberikan kepada Kementerian Keuangan, diiyakan 349, Profesor Mahfud sebagai ketua juga mendapatkan 349 itu. Namun di sini hari ini apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rapat Komisi 11 membreakdown yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi Pak Hinca, dan apa yang sudah di breakdown yang diberikan hari ini breakdownnya, ini memang ada terjadi perbedaan. Ini kan hanya perbedaan bagaimana memasukkan breakdown angka-angka itu saja. Tapi kepastian 349 kita semuanya sama 349. Artinya apa? Artinya di sini Prof. Mahfud sebagai ketua tentunya bisa mendudukkan kembali, membreakdownnya mana? Ini di breakdown yang benar yang mana? Breakdownnya mana? Karena Menteri Keuangan membreakdown ini berdasarkan surat PPATK yang masuk. Sedangkan kita mendapatkan yang seperti ini juga dari PPATK. Jadi jangan sampai dua-duanya kena prank sama PPATK ini. Karena angkanya sama, tapi dibuat berbeda, sehingga ribut sendiri, dibuat sendiri. Ya, ini jangan sampai terjadi hal ini. Dan kembali lagi, PPATK ini kan melakukan analisa data keuangan. Dia mendapatkannya dari rekening bank yang ada di Bank Indonesia, sehingga anggotanya ada Bank Indonesia juga, ada OJK. Data rekening Bank Indonesia, dari Bank Indonesia. Rekening banknya. Artinya apa? Dana itu ada di bank itu. Dari 2009 sampai 2023, pertanyaannya yang PPATK analisa, apakah dana itu masih ada? 349 itu masih ada enggak? Analisa 2009 sampai kali ini, ada enggak? Jangan-jangan ini sudah tidak ada. Kena prank lagi kita. Nah, artinya di sini jelas PPATK harus benar-benar analisanya ini dan juga dibuka dibuka mereka bertiga inilah sebenarnya disitulah kita di sini ada Kabar Reskrim. Kabar Reskrim bisa melihat, oh ini ternyata masuk ke TPPU, ini ada pidana asalnya, bisa diambil langsung di itu, APH melakukan itu. Dengan data analisa dan bukti rekening koran yang ada di Bank Indonesia. Pak Wiyadi, senyum dikit Pak, agak sedikit terlindar. Sudah ngantuk masalahnya Win, doa. Jadi kalau senyum saya tidur malah ini. Jadi ini adalah salah satu hal di mana coba kita pikirkan kembali situasi ini, jangan sampai masyarakat kita ini juga menjadi terbebani oleh angka ini dan juga mereka merasa pemerintah ini seperti pemerintah yang ternyata Kementerian Keuangan yang merupakan bendahara negara ini ternyata sudah tidak benar dan segala macam. Jangan sampai ini terjadi. Ya, jadi saya kira itu saja pimpinan yang saya sampaikan. Jadi saya kira kita duduk bersama. Kita sama-sama coba di breakdown dulu nih yang benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiyadi. Soal Pak Wiyadi putih, ganteng, kalau agak sedikit ngegas nggak enak dilihatnya. Pak Heru silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3. Yang saya hormati Prof. Mahfud MD, Kepala PPATK, kemudian ada Pak Kabar Reskrim, dan jajarannya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan.
Pertama, saya ingat betul sebelum rapat hari ini dilakukan, ini suasana sudah terlihat mulai memanas. Bahkan saling bersambut pantun di dalam sosial media maupun media kita. Sampai hari ini suasananya juga begitu emosional. Rapat baru dimulai sudah emosional. Bahkan hari ini kalau kita lihat di media kita, tidak ada satupun media yang kemudian memuat secara substansi apa yang kita bicarakan hari ini. Padahal itu penting untuk kita publikasikan. Nah, saya kira hari ini adalah momen yang baik bagi kita kemudian dengan Prof. Mahfud dan lainnya untuk saling melakukan tabayun, lalu kemudian kita saling mengikat silaturahmi, kemudian kita saling melakukan penguatan supaya persoalan ini segera selesai. Kemudian yang kedua, ini saya setuju dengan rekan-rekan bahwa saya merasa bahwa rapat hari ini belum lengkap dan tidak fair karena memang tidak bisa dihadiri oleh Menteri Keuangan. Sementara ada data yang berbeda yang harus kita klarifikasi, kita minta keterangan dari Menteri Keuangan sehingga ini menjadi jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar. Toh kalaupun misalnya ada salah satu yang benar dan salah satu yang salah, saya kira kita bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini tetap ada persoalan dan harus kita selesaikan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wi. Jangan-jangan memang ini barang yang disebut dan kita hebohkan hari ini, jangan-jangan memang sudah tidak ada isinya. Kata orang Jawa, ono isune tapi ra ono isine. Jangan-jangan seperti itu. Kita terprank lagi jangan-jangan. Nah, saya kira pada rapat berikutnya saya usulkan kepada pimpinan, kita kembali undang Menteri Keuangan, kemudian kita dudukkan kembali dengan Prof. Mahfud, supaya bisa sama-sama saling mengklarifikasi mana data yang benar, dan kemudian setelah itu langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi intinya adalah yang penting pada hari ini adalah suasana bagi kita untuk saling melakukan tabayun, lalu kemudian silaturahmi supaya ketegangan ini segera dicairkan dan kita segera bisa menemukan solusinya. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan Ketua Komite TPPU beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Prof. Mahfud, saya sedikit saja Prof, ini karena sudah banyak teman-teman yang bicara. Saya di sini dari tadi mencoba untuk menelaah semua presentasi Prof. Tapi memang untuk kami pribadi, kami masih belum mendapatkan kesimpulan yang terang benderang Prof. Seperti tadi sudah banyak juga teman-teman sampaikan. Karena memang tujuan rapat kita hari ini itu untuk membuka tabir dugaan TPPU di Kemenku sebesar 349 triliun itu. Tapi sampai dengan terakhir Prof menjelaskan, saya merasa masih belum banyak yang bisa Prof bongkar di situ. Kita hanya diberikan agregat, hanya diberikan analisis dasar saja Prof. Sedangkan datanya pun di sini berbeda antara data yang Prof Mahfud sajikan dengan Ibu Menteri Keuangan yang pada saat rapat dengan Komisi 11 sajikan. Ini yang membuat kita bertanya-tanya semuanya, yang benar ini yang mana Prof datanya? Antara Prof atau Ibu Kementerian Keuangan. Dan kami pun setuju dengan tadi disampaikan oleh senior kami Pak Wihadi, apa jangan-jangan di sini salah breakdownnya? Sedangkan dua-duanya ini data ini keluar dari komite yang sama. Ibu Menteri ini kan anggota di komite Prof juga kan gitu. Tapi kenapa datanya beda? Nah, mungkin ini memang harus di breakdown ulang Prof. Mungkin ada data yang berbeda karena memang sangat besar sekali bedanya Prof. Di Ibu Menteri menyatakan bahwa di korporasi terkait di kepegawaiannya 22 triliun, sedangkan Prof menyatakan 35 triliun, itu kan sangat jauh Prof di situ. Nah, kami mendorong agar segera dibuka untuk data-data yang real yang bisa disuguhkan ke masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan sampai dengan hari ini. Dan saya pun melihat di sini pun PPATK pun sudah memberikan pengembangan data LHA dari tahun 2009. Saya ingin bertanya, gimana Pak untuk penanganannya, feedbacknya seperti apa sampai dengan hari ini? Karena ini sudah berbelas tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2023 dan baru 40%. Nah 40% yang mana Pak yang sudah dibongkar? Kita tidak pernah diberikan
data yang pasti gitu loh. Infonya yang mana 40% yang sudah diungkap. Di sini pun kami pun berharap adanya solusi juga arah hukum untuk ditindaklanjuti. Di sini ada APH juga, Pak Kabar Eskrim, ada Pak Jampidum. Mungkin kita bisa carikan solusi juga, bisa langsung kita gerak cepat juga di sini Pak, untuk bisa mengungkap. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Nanti sebelum terakhir Pak Arteria, Pak Ketua Bambang Pacul, monggo Pak. Terima kasih pimpinan. Pimpinan anggota Dewan yang kami hormati, Pak Mahfud beserta seluruh jajaran, terima kasih. Pak Mahfud beserta seluruh jajaran, hari ini Pak, ini adalah rapat yang paling luar biasa sejak COVID. Baru ini paling top. Hadir fisik dari 54, 51. Saya ngomong nomor 4 ini Pak. 24, nomor 24 ini catat satu-satu. Nanti terakhir masih ada Terry, Pak Terry. Baru 25 bunyi. Letih Pak, jenengan duduk letih, pasukan letih. Ini jagoan-jagoan semua, bintang 3. Letih pula ini. Situasi ini letih. Kenapa rapat bisa serami ini Pak? Itu karena terjadi kontradiksi antara Pak Mahfud dan kawan-kawan Komisi 3. Antara Pak Mahfud dan Pak Beni Karman, Pak Asrul Sani, Pak Terry. Terpiculah Komisi 3 ini, korpsnya muncul. Mari kita duduk bersama-sama. Tantangan Pak Mahfud untuk mereka bertiga datang, kita penuhi ruangan rapat. Begitu nih Pak. Ini spirit korps muncul. Oke. Sehingga suasana intinya jadi hilang. Tanyakan dulu kronologinya. Gimana situasi terjadi. Tayang itu Pak. Didesain oleh staf ahli itu Pak. Ribut ini. Pak Mahfud juga terprovokasi. Pak Mahfud. Wah ini perang nih. Perang. Gitu loh. Terprovokasi. Nah, ini semua adalah bunga-bunga Pak. Setelah rapat panjang, saya juga duduk di sini mendengarkan asli nih Pak, saya orang mudeng. Gitu loh. Jujur saya nggak ngerti Pak, nggak mudeng Pak. Tapi karena ada dinamika tadi, ada kontradiksi, terpaksa duduk, belajar, baca undang-undangnya, baca peraturannya. Baru kita tahu, oh ini toh masalahnya. Udah pada ribut, pansos. Itu sudah sejak di grup Komisi 3. Ini pansos sama angket, ini sama. Angket saja angket. Sampai nggak bingung Pak, nggak bisa bedain antara angket sama interpelasi. Sama pansos, oh saya emosi Pak. Eksplosif, nggak bisa bedain. Nah, setelah saya ikuti ini semua, izin kalau kesimpulan saya salah, tolong disalahkan. Karena ilmu ini, kalau analisis transaksi keuangan, pasti saya bukan jagonya. Kalau urusan pernik-pernik pasal hukum, pasti saya bukan jagonya. Saya nggak paham. Saya orang lapangan, saya besar di Komisi 7. Saya menangis waktu Pak Mahfud MD ini menjadi ketua MK dan kemudian menggedok membubarkan BP Migas menjadi SKK Migas. Saya waktu itu di Komisi 7 dan saya menangis. Kenapa? Karena saya ikut melahirkan undang-undangnya. Sistem 3 kaki itu. Lupakan itu. Tapi waktu itu dalam persepsi pikiranku, MK waktu itu keliru. Tapi saya gak komplain apa-apa karena putus saya final and binding. Oke. Nah sekarang hari ini, Pak. Kesimpulan saya hari ini, Pak. Ini sesungguhnya kawan-kawan ya belum jelas betul nih 349T ini, Pak.
Ini angka apa? Tapi triliun, Pak. Kalau orang kampung bayangkannya 1 triliun itu 1.000 miliar. Mereka 1 miliar itu beli 1 Alphard, Pak. Jadi itu kalau 1 triliun 1.000 Alphard. Dijajar panjang tuh. Ngeri. Barisan Alphard. Kalau 349 triliun gimana? Sabang. Waduh. Luar biasa. Ini angka yang sesungguhnya belum clear betul. Misbakun, saudara saya itu dari Komisi 11 datang ke sini, memberikan pencerahan tak tulis. Itu orang akuntansi, orang pajak, itu juga anak buahnya Pak Hadi Purnomo dulu. Iya, kasus dulu. Iya, kasus Senturi kena penyakit dulu. Itu kawan lama, ahli juga itu. Tadi saya dengar tulis maki, wah, angka ini kalau jadi tindak pidana masih jauh. Betul, Pak. Ini baru di-profiling oleh tim dari PPATK. Ada transaksi yang keluar dari profiling. Ini dicatat 2009 sampai 2023 catatan di sini yang di tempatnya Bu Sri Mulyani izin itu ternyata tanggalnya beda, Pak, yang di profiling ya pasti nanti angkanya beda. Jadi yang di tempatnya Bu Sri Mulyani itu ternyata baru 2015 sampai 2020 plus 2022, 2021-nya nggak ada. Ini dapat dari mana? Oh, dikirim dari PPATK. Yang tahun 2015, tanggalnya 6 Agustus 2015. Tahun berikutnya 26 Juli 2017 dan seterusnya. Pertanyaannya, dapat dari PPATK surat. Ini kita bicara SOP, Pak. Sudah benar belum SOP-nya? Kalau PPATK ngirim pada Bu Sri Mulyani, tentu dibaca undang-undangnya dulu. Undangnya di sini, Bos. Undang-undang nomor 10 yang bikin Pak Sudik itu. Kalau kita baca di pasal 47, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya secara berkala tiap 6 bulan. Ayat 1-nya, tiap 6 bulan. Kepada siapa? Hanya kepada 2 lembaga. Siapa, Pak? Disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu Komisi 3. Itu masih ingat tuh, Pak Sudin? Saya cek. Di sini saya cek. Oh, memang ada. Tetapi bukan laporan TUSI. Bukan TUSI, Pak. Nah, jadi yang dari ini PPATK ditanya dulu, kamu ngelapornya ke siapa? Ada ke Menkeu, mungkin ada ke Pak Bareskrim, mungkin ada ke KPK. Ini dikonsolidir dulu dong. Konsolidir dulu, supaya angkanya cetak. Profilingnya itu supaya cetak. Jangan profiling yang salah. Misbakun diturunkan, datanya beda, angkanya beda. Kan gitu, Bos. Pak Kepala, Dinda Kepala. Ini junior saya ini, orang lurus. Saking lurusnya rambutnya juga lurus banget tuh. Jadi izin. Siapa yang mengaudit ini semua harusnya? Langkah pertama komandannya. Komandannya siapa? Sudah jelas tertulis kok di dalam suratnya peraturan presiden yang dulu pertama kali 2004 terus Pak SBY menambahkan dan terakhir 117 2016. Ini ex officio semua. Komandannya Menko Polhukam. Pak Menko Polhukam inilah yang mesti lakukan audit, mengkonsolidir, namanya juga konsolidasi.
Jadi Bambang Pacul nggak setuju pansus today. Tetapi Bambang Pacul memohon, meminta atau memerintahkan. Ini kawan-kawan pakai pin semua Pak. Karena supaya kena hak imunitasnya masih nempel. Karena kalau ini dicopot izin Pak, saya pulang kampung ngarit lagi Pak. Ngarit lagi kalau Pak Agus Andriano minimum kalau pensiun bintang 3 minimum untuk hari ini bisa bintang 4 minimum bintang 3. Pulang masih ada pensiunan Komjen Bos. Kalau pensiunan DPR enggak direken Pak. Enggak direken. Loh itu tenan ini Pak. Ah, hilang udah Pak. Kalau DPR pensiun keluar Pak. Enggak jadi lagi kesini enggak berani Pak. Itu udah jadi penyakit Pak. Izin, ini ilmu kehidupan. Enggak berani Pak. Masa kesini bawa map, bawa proposal. Wah, mati aja. Hari ini boleh senior saya PDK Herman. Maka dia lolos terus, berusaha lolos terus. Beliau sadar kalau nanti nggak lolos, omongannya nggak ada yang dengerin. Ini true story Pak. True story ini. Jadi Pak Menko Polhukam dalam ini ketua komite dikonsolidir dulu. Nanti butuh waktu berapa kita rapat lagi di sini. Kenapa begitu? Sampean mesti konsolidir. Dugaan saya ini izin. Jangan-jangan rapatnya tidak pernah terjadi. 2016 kok. Ini sudah diangkatnya 2016. Sudah terkonsolidir lama. Loh, masa nggak ada follow up? Masa nggak ada follow up? Kalau ada laporan dari PPATK nggak ada follow up. Kalau nggak ada follow up, diam-diam. Masukkan kopi ke Pak. Cet. Bisi Pak Johan Budi, selesaikan itu. Wah, tewas bos. Tewas. Ini dua alat pemukul yang luar biasa KPK sama PPATK ini untuk membuat semua uang naik ke atas permukaan. Kan gitu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak. E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh gitu. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak. Ya kayak gini, namanya juga baru analisa transaksi keuangan no. Tapi pikirannya orang ini tidak dikorupsi. Begitu belum Pak. Bahwa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya, penyelidikan bahasanya. Mau kasih siapa ya penegak hukum yang tadi disebutkan senior saya itu ada 6 itu. Kan gitu. Jadi izin Pak Ketua Komite TPPU Bambang Pacul nggak setuju. Kalau itu langsung pansus. Sekali lagi di korapat.
Clearan dulu. Nanti tak lipe-nya lagi. Ini dilipe Pak tadi Pak. Iya itu bahasa PDI. Kalau di PDI ini sering bahasa Inggrisnya salah-salah Pak. Saya harus menyesuaikan orang PDI. Jadi tadi kita lipe Pak. Besok rapat sekali lagi kita lipe lagi Pak. Gitu loh, kita lipe lagi. Supaya rame. Itu teknik provokasi Pak. Rame. Jadi saya ini mengatakan kalau ini namanya jangan tergesa-gesa dulu. Ya toh, SOP-nya nanti kita bicara dulu. SOP dari Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu ada di dalam tugasnya dia. Ada kebijakannya, SOP-nya piye. Nah, dari SOP itu kita auditnya gampang. Kalau hari ini mau ke audit apanya? Nggak ada Pak. Kita nggak pegang auditornya kecuali undang-undangnya. Kalau undang-undangnya bisa kita pakai audit, tapi kan audit kebijakan. Teknis lapangan kita audit. Jadi nanti kita mohon agar supaya komite mengeluarkan SOP, termasuk SOP pelaporan. PPATK harus melapor ke DPR 6 bulan. Kira-kira tanggal berapa? Urut waktunya. Kepada Presiden tinggal berapa? Kalau Presiden kan sibuk. Kalau DPR di sini cukup langsung. Selesai. Kita bisa baca. Match. Kedepannya match. Itu kedepannya match. Saya kira itu Pak Pimpinan. Jadi saya tidak memarahi, tetapi saya mencoba untuk dengerin ini semua Pak. Oh ini nanti solusinya ini. Menurut saya. Dan kalau orang lapangan pasti sepakat. Karena kami di lapangan tanya itu Pak Kabar Eskrim yang sering di lapangan. Itu loh, orang Blora itu. Orang Blora orangnya atos Pak. Kita sama Jawa Tengah itu orang keras tuh Pak. Itu tapi kalau baik ya hatinya lembut tuh dia. Jadi kira-kira begitu. Ya, Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bambang Pacul, luar biasa. Ini pandangan-pandangan yang kiranya mungkin semua pihak sama pertanyaannya dan menuai kontra uang yang ada. Tadi ada nyeletuk, kira-kira uangnya ada nggak tuh ya? Yang pasti cuma catatan, uangnya masih bergelintangan. Tapi belum seru kalau ditutup dengan Pak Arteria. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Ketua Komite, Pak Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati. Saya hadir Pak Mahfud. Insya Allah saya tidak lari dan saya akan dengar yang Bapak sampaikan tadi. Saya adalah orang yang tidak pernah mengomentari Bapak selama ini. Di WA Group, di Twitter teman-teman, di IG teman-teman, di media, di medsos, saya puasa Pak. Saya hormat sama Pak Mahfud. Saya disiplin di doorstop media berkali-kali, saya katakan saya tidak mau bicara. Saya disiplin, saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget, setelah itu saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini Pak.
Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diam, kok Prof masih ngegas, saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Enggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu. Tadi agak sulit, Prof sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU, tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar, Prof mengatakan, apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof, tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara, S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan. Ya. Padahal harusnya ada pendekatan, acuan, guideline. Yang diutamakan dahulu apa? Aturan. Aturannya di mana? Namanya Perpres 6, Perpres 117. Di situ jelas tupoksinya ketua komite apa. Ini yang kita katakan. Pasal 4 sudah dikerjakan belum sama komite TPPU sama Pak Ketua. Nanti Pak Agus udah dengar belum? Diajak rapat Polri. Saya yakin belum. Menkeu saya yakin belum. Datanya beda kok. Ini kita bukan main catur. Kita main sepak bola, Prof. Orkestrasi bersama. Negara nggak mungkin hadir kalau sendirian. Kerja keras semua, Prof. Saya ingin katakan gini, Prof. Norma kewenangan. Ini kita bicara norma kewenangan. Jika tidak diatur, berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur, berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof. Kecuali ada hukum yang lain, di sekolah yang lain saya nggak tahu. Jika di sana ada kewenangan diskresi, Fresh Emerson, dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya Polri punya kewenangan diskresi. Di komite ini nggak ada kewenangan diskresi, limitatif kewenangannya. Nah, seandainya itu, dipaksakan juga lah ini. Ukurannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Apa acuannya? Asas kemanfaatan. Kemanfaatan itu ketemu nih 349-nya, orangnya dapat. Kalau sekarang kan sampai sekarang 349-nya nggak ada, gaduhnya dapat. Uangnya kembali. Hah? Manfaatnya Uangnya kembali kalau Pak Habib. Asas non-diskriminatif dan asas keadilan. Ini ingin saya uji dan analisa nih. Hari ini kita dapatkan itu enggak dari pernyataan yang tanggal 8 itu. Ya. Kemudian saya juga sedih, Prof. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data.
Saya, Komisi 3, tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Yang disebutkan tadi abang saya, Pak Misbakun, Emas, kami yang bongkar, Pak. Saya, Pak. Itu loh. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti. Makanya Pak Kaba, nanti cybernya jalan, Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya udah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Pastinya kita support. Tapi harus ada cara yang benar. Aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak. Yang harus kita hormati. Terlepas caranya. Kalau caranya saya ada yang keliru, Prof, laporkan saya ke MKD. Laporkanlah, ya kan? Tapi saya juga berusaha untuk disiplin. Nggak pernah saya ngomongin Bapak ini saya nggak pernah. Itu loh. Tapi kita juga kaget tiba-tiba ada transaksi mencurigakan. Indikasi TPPU. Kemudian juga ada 300T, kemudian 349T. Di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak dan Bea Cukai mau narik pajak 31 Maret. Heboh, iya Pak, tadi mengatakan Habibur Rahman seperti petir di siang bolong, Pak. Lulu lantah, trust publik. Oke, banyak pendukungnya Prof, banyak netizen mendukung. Tapi juga dihargai orang-orang yang melaporkan kepada kami, Pak. Pegawai-pegawai pajak, pegawai-pegawai Bea Cukai. Bang, saya masih naik motor. Bang, kami tidak korupsi. Bang, kalau yang korupsi ditangkap, Bang, tapi jangan dipukul rata seperti ini. Ini nyampe, Pak, ke sini, Pak. Energi anak bangsa kita semua tersita. Tadi dikatakan enggak, ini kita ini semua saudara. Tapi Prof sudah buka yang seperti itu, digas ya, kita ngegas gitu loh. Ya, kementerian sudah merana, kita hadir dengan rasa saling hujat. Begitu caranya, itukah yang efektif? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau dikatakan ini Jiwasraya sudah begini, kita catat, Prof. Coba cek nih di WA Group teman-teman. Pasti sentimennya, mohon maaf, Prof. Sentimennya negatif ke Prof semua di WA Group. Ya, cuman saya doang yang nggak komentar. Hari ini saya komentar. Ya. Kemudian kita bicara mengenai statement, Prof. Statement tanggal 8, bla 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 bla. Tiba-tiba ada statement lagi, 349. Tiba-tiba Kementerian Keuangan bilang nggak begini, nggak begono, nggak begini. Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. Itulah yang saya katakan, negara ini negara lelucon. Kita bertiga aja nggak kompak. Udah nggak kompak, keluar duluan ke publik. Itu loh. Ini saya ingin katakan ini Pak PPATK, ya. Ini data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan yang official. Kalau nggak benar Anda tanggapin sebelum ke sini. Ini yang saya katakan, negara ini nggak boleh jadi bahan lelucon. Orang ketawa semua. Udah ada 2 hari yang lalu penjelasan Kemenkeu, Ibu Sri Mulyani. Kalau nggak benar 3,3 Anda jelasin. Itu. Jangan seperti tadi keluar data yang seperti ini, Prof, puja-puji Menteri Keuangan. Tapi kalau kita cermatin, apa datanya Kementerian Keuangan salah. Menterinya dipuji-puji. Tapi katanya apa? Data Kemenkeu salah. Itu loh. Ini kita bernegara. Itu. Kemenkeu, Sri Mulyani itu satu badan, Pak. Itu yang satu orangnya dipuji-puji, kementeriannya berarti ada yang masalah. Wah, itulah kesimpulan kita. Itulah kesimpulan yang paling baik bernegara, Pak. Wah, nggak usah repot-repot, korbankan saja yang ini, yang ininya enggak. Lupa kita. Ada pucuk pimpinan tertinggi yang harus bertanggung jawab juga. Tapi buru-buru.
Saya masih berkata, kebenaran itu mungkin saja ada pada Ibu Sri Mulyani, Pak PPATK. Karena kita tahu rekam jejak beliau. Makanya saya ingin katakan, ada 3 data ini. Sudah dikonfrontir belum satu sama yang lain? Pak Ketua, nanyain ke Kemenkeu, ya kan? Sebenarnya, ya Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik, Pak. Kalau Bapak mengatakan, oke kami keliru, kita selesai, Pak. Tapi malah, mohon maaf, Pak Ketua alergi dikritik, malah nyerang balik personal. Saya kaget, tiba-tiba saya nggak pernah ngomentarin Bapak, saya lagi namanya diserang. Saya diancam, saya dibilang menggertak. Tadi di sini Pak, Mahfud MD ke Atria Dahlan, jangan gertak saya juga bisa gertak saudara. Sekarang saya juga bisa gertak. Nggak ada Pak, di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Nggak ada, Prof juga ngajarin saya, nggak pernah takut Pak. Kalau memang hari ini hari terakhir saya Pak, saya siap. Saya mewakafkan diri kepada rakyat Pak. Itu loh. Nggak apa-apa, saya bilang begitu Pak. Berikutnya, kita bicara lagi mengenai apa yang disampaikan Pak Misbakun. Barang belum jelas sudah dipublis. Datanya yakin tidak sama, padahal dalam satu kementerian. Bagaimana nanti? Tiba-tiba penonton mengatakan, gol, tepuk tangan semua. Hakimnya bilang, print offside. Enggak ada itu 349. Padahal Kementerian Keuangan udah mati nih. Namanya udah jelek. Itu loh. Oh ternyata ada cuman 3,3 atau 35 triliun. Wah, ada main-main nih. Penegak hukum, DPR, kong kali kong. Ini dipikirin Prof. Makanya Saudara Ivan, ya, LHA itu apa? Ya, pahami betul. Kenapa kami merahasiakan LHA? LHA itu hanya bahan mentah, informasi transaksi keuangan yang harus lagi dianalisa, dikaji lagi, diteliti lagi, baru lead, baru dik. Kalau ada ini bisa tuntut umum ditetapkan TPPU oleh hakim, bukan oleh ketua komite. Oh, Atria Dahlan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi TPPU dan sebagainya. Bukan, jangan dipelesetkan seperti itu. Kami ingin menegakkan hukum. Kadang menegakkan hukum cenderung tidak populer. Saya mewakafkan diri untuk tidak populer. Sekarang ini tidak ada kesimpulan, Pak Ketua. Prof tidak bisa membuktikan bahwa datanya benar. Kementerian Keuangan tidak bisa juga mengatakan datanya yang benar. PPATK juga harus mempertanggungjawabkan. Ini yang saya takut, istilahnya tadi agak kenceng itu, agak tajam. Takutnya datanya ini prank gitu loh. Semuanya ketipu nih, seolah-olah ada begini. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kejadian ini kejadian ya pada saat Amerika Serikat 200 tahun yang lalu, Pak. Bagaimana lembaga negara, sesama lembaga negara saling ngintip, saling hajar, saling apa. Ini harus diperhatikan. Sejarah itu kita belajar kan biar kita jangan melakukan perbuatan yang sama. Faktanya, angka final masih jauh. Tadi saya sepakat Pak Ketua, komite ditugaskan dulu untuk rapat membawa hasil final versinya komite. Yang salah, nyatakan salah. Lapor ke publik, mohon maaf saya salah. Misalnya Bu Sri Mulyani salah. Misalnya Pak Ketua komite salah, mohon maaf. Nggak masalah Pak, mohon maaf itu. Halal, mulia itu. Ya kan? Tapi jangan kami yang diserang balik. Nah sekarang saya nanya PPATK, ya, ini yakin data final? Apa ada data tambahan nggak? Apa ada perubahan nggak? Bagaimana kalau ada klarifikasi lagi? Mengubah pendapat saudara nggak di LHA? Ini satu badan nggak begini kerjanya. Kemudian Pak Ketua, saya ingin tanyakan, ini di komite ini pernah ada rapat nggak?
Kalau enggak sistem enggak jalan. Kita tidak bisa mengatakan kita orang benar kalau produk kita tidak melakukan melalui suatu sistem yang benar. Bapak ngomong macam-macam DPR bla 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 bla. Tapi kalau produknya yang di sana juga nggak benar, ya mohon maaf Pak. Kita ini serupa dan sebangun. Tapi kami berusaha untuk menjadi orang benar Pak, walaupun dihujat dan dibully Pak. Kita berusaha menjadi orang benar. Nah kami mohon Pak Ketua, pertanggungjawaban juga itu tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Mahfud sebagai Ketua Komite. Ada pasal 4 dibaca itu Pak. Ini gampang, saya tinggal ngecek. Pak Kabak dilibatin nggak? Coba Pak Kabak. Nanti aja. Nanti. Ya. Kenapa data 2009 2023? Ini ganjil bagi saya, Pak. PPATK dari 2002. Makanya saya katakan, apa motifnya? Kenapa ditarik pada tahun itu? Saya mau tahu. Tadi 2015-2016 bisa direspon. Kok pada saat mau tahun-tahun begini, bukan tahun-tahun pemilu lah, nanti bilang ini. Baru kita dibongkar lagi. Prof, Pak Mahfud ini dibesarkan di rumah ini, Pak. Bagi saya suatu kebanggaan, Pak. Saya menjadi anggota DPR, banyak belajar, Pak. Tapi tadi saya jujur kaget, Prof banyak menegasikan kami di medsos-medsos, juga membuat landai semua. Ya, memang saya katakan, saya sedih, saya kecewa, saya prihatin. Saya menjalankan tugas secara apa adanya, lantang. Mungkin saja banyak yang mengatakan berani. Saya kemarin, Pak Ivan, saya ancam saudara nggak? Saya ancam nggak saudara? Nggak ngancam kan? Saya tidak pernah ngancam Pak Mahfud. Saya tidak pernah gertak-gertak orang. Nggak ada Pak. Bagi saya, bapak-bapak boleh tanyain mitra-mitra saya, teman-teman di kepolisian. Kalau ada apa-apa, koreksilah kalian di tempat-tempat tertutup. Keluar, saya katakan polisi, jaksa, hakim, KPK hebat-hebat. Tapi bukan berarti kita enggak ini ya, Mas Agus ya. Kita, Mas jangan begini Mas ke depan. Kenapa? Dibilang benar aja, rakyat masih mengatakan polisi belum bagus. Apalagi kalau keluar dari mulut kita, Pak. Ini yang saya minta betul. Jadi saya tidak mengancam, saya mengingatkan. Tapi kalau tafsirnya merasa diancam, ditantang, atau merasa digetak, ya nggak apa-apa lah. Yang jelas saya juga tidak takut ancaman, takut gertakan, Pak. Sayang, Prof, saya ini kadernya Prof. Kader, Pak. Tapi Prof, mohon maaf Prof, saya kecewa sama Prof. Kemudian, saya ingin sampaikan seperti ini, Pak. Tadi dikatakan lagi, Pak, DPR ini kalau datang meriksa seperti polisi periksa copet. Emang polisi kalau meriksa begitu? Itu juga bahaya loh, Prof. Polisi, emang jadi polisi nggak benar? Emang DPR nggak benar? Ini semua live, nggak ada, Pak. Kita tempatkan semua pihak pada posisi yang terhormat. Ya saya minta yang kemarin juga ada isu saya dikeroyok, nggak ada yang keroyok. Itu putar video Sambo itu. Semua statement Pak Mahfud dari awal, ya saya mohon juga nanti diputarin lagi. Ya, yang penghormatan itu ada pada DPR kah atau ada pada Pak Mahfud? Apalagi tadi yang pertama itu, Pak. Tiba-tiba hadir, saya maunya begini, saya akan bagi dua ini. Ya udahlah, hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur persidangan selain ketua sidang. Walaupun tadi saya katakan paroninya tidak tegas, saya minta diganti. Ya karena nggak bisa, Pak. Aturan main ini adalah aturan main kita. Kita punya tata tertib, kita punya aturan main. Tapi problem begini, ya udah. Semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut. Tapi mengalah pun ada batasnya. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono dan sebagainya, Pak. Kemudian kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA
diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan. Saya tidak ngancem Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TO. Ya kan, kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan? Nggak ada yang sempurna kita ini. Saya udah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Gitu. Tapi saya tidak pernah mau ngancem-ngancem, Pak. Nah, saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Ya, saya minta Prof kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Itu dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar. Ya, ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar. Ntar dulu. Ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Nama saya kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Ini, di sini interupsi boleh, manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya. Iya, udah, ntar dulu ya. Oke. Bukan, Pak. Tolong. Nanti diklarifikasi aja nanti. Undang-undang ini. Ya, makanya dengerin, kan saya bilang Pak, nama Pak saya Beni disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus, kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kecuali kalau nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Soal itu, Pak. Dalam aturan tatib. Ini Beni ngapain nih? Silakan Pak Beni kalau mau interupsi, Pak. Pak Beni nih? Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi Ketua MK, Hakim MK selama beliau masuk BUI. Jangan dong selalu, kalau begitu kita katakan Hakim MK juga calo. Pak Mahfud juga calo. Jangan dong. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung di sini supaya tidak ada. Makanya ketua dengerin ini saya irama ini. Iya. Makanya supaya interaksinya jangan akhirnya personal anggota yang merasa. Oke. Karena yang terima kasih. dari Pak Mahfud. Iya. Enggak, itu lain nanti kita jelas. Silakan Pak Arteria. Iya. Pak Roni pahami alur pembicaraan Pak Roni. Ya. Kemudian kita bicara akurasi, Pak. Tadi Bapak mengatakan, saya begini karena si RAT sudah tersangka. Pak Misbakun, RAT tersangka enggak? Belum, Pak. Itu aja sudah keliru, Pak. Ya.
Bukan, itu kan karena alasan itu kan tadi kan. Tidak salah. Nah kemudian pemahaman terhadap TPPU, oke lah, Bapak ini guru besar nggak apa-apa Pak. Tapi izinkan kami juga punya keyakinan terkait dengan pemahaman atas TPPU, pencucian uang dan sebagainya. Itu loh. Nah saya minta bicaranya harus fokus, berani sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran. Yang saya lakukan nggak pernah, Prof. PPATK tidak boleh lapor, tidak boleh mempermasalahkan kepada publik. Pernah Pak Ivan? Nah, nggak pernah kan? Saya yang lurus-lurus saja Pak. Tidak juga Pak Menko tidak boleh lapor ke publik Pak. Saya minta nanti video-video saya diputar lah itu. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR, punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui pasal 11. Jadi saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa tahu itu. Ya. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya Pak? Ini belum ada penyidikan di sini Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih. Kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat Pak. Saya baru ngelihat ternyata, oh Pak Mahfud modelnya seperti ini Pak. Iya. Makin Bapak lapor ke atasan, ke pimpinan saya makin semangat. Risiko terburuknya saya dipecat Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat, pada saya memperjuangkan kebenaran Pak. Yang saya yakini setidaknya. Nggak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja. Nggak apa-apa Pak. Kalau model mainnya seperti itu. Ya Pak. Setiap orang Pak ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 26-27 Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu Pak. Bapak koordinator, punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa TO-in arteri? Bisa Pak. Tapi azab Allah akan tiba Pak. Betul Pak. Nggak boleh. Sekarang Bapak berkuasa nggak apa-apa. Ini yang saya katakan Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Harusnya Bapak bangga punya saya Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Nggak apa-apa. Nanti saya tunggu Pak Agus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan, saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko Polhukam, perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib, saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan Pak, sama Habibur Rahman. Jadi kembali ke jalanan nggak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya Bib. Dulu aja kita nggak punya duit, dikejar-kejar orang berani Pak. Miskin udah di tangan. Ya. Dulu Pak, dikejar-kejar orang berani nggak punya kekuasaan Pak. Masuk Jakarta. Kalau sekarang mau Bapak ancam kayak gimana, insya Allah Pak, saya istiqomah untuk tidak takut. Ya Pak ya. Semoga Bapak bisa buktikan 349 ini, dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa, rapat begitu panjangnya, sampai jam 10:30 belum selesai. Dan kita berharap pertanyaan ini teman-teman sudah semua yang dipertanyakan, dan secara umum pertanyaannya sepertinya sama dengan konsumsi apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tentang isu yang disampaikan oleh Pak Menko, Bu Sri Mulyani, dan Pak Ivan. Kalau tadi Pak Ketua Bambang Pacul menolak pansus, saya dari Nasdem mengusulkan pansus Pak, untuk lebih dalam apa yang menjadi kebenaran transparansi yang sudah Pak Menko
sampaikan agar tidak lagi menjadi narasi negatif terhadap kita semua yang ada. Mungkin habis ini Pak Menko menyampaikan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Silakan Pak Menko. Interupsi pimpinan, sebelum Pak Mahfud, boleh saya interupsi Pak? Mungkin Pak Roni, sebentar Pak, interupsi Pak. Ini udah hampir setengah 11 Pak. Kasihan Pak Mahfud. Ini bulan puasa Pak Roni, bulan penuh ampunan dan maghfirah. Orang yang dari jam berapa tadi Pak Mahfud? Kasihan juga. Karena itu saya mengusulkan kita menghormati beliau lah. Sama teman-teman ini juga besok ada bertugas juga. Masih ada waktu besok Pak Roni. Karena itu saya usul, ini anggota Komisi 3, tolong suarakan usulan saya ini disetujui atau tidak. Jadi kita adakan rapat lagi Pak Roni. Sekali lagi Pak Roni, kita hormati tamu kita. Sekarang sudah malam Pak, dari jam 3. Ini Pak Mahfud demi menghadiri ini, dia nggak terawih di masjid loh. Biasanya beliau terawih tertib tuh. Saya kira Pak Mahfud juga setuju. Selain itu, kita kan tadi bicara ngomongin soal Menkyu. Nah kalau bisa dalam rapat berikutnya itu Menkyu kita hadirkan Pak, agar menjadi jelas gitu. Ini saya barusan di WA sama Menkyu nih, Pak Pacul. Di WA saya sama Bu Sri Mulyani. Rupanya beliau, saya yakin dia menyaksikan juga. Karena itu saya usul Pak Roni, nanti mungkin teman-teman di Komisi 3 atau Pak Mahfud setuju atau tidak, kita akhiri dulu Pak. Kita butuh istirahat juga karena ini bulan, sekali lagi bulan suci Ramadan, kita puasa, besok kita juga sahur. Saya Muslim Pak Mahfud, saya juga puasa gitu ya, dan kita juga menghormati Pak Mahfud. Kasihan dari tadi, dari jam 3 ya, beliau juga perlu istirahat ya. Karena itu perlu ada rapat susulan. Kita mungkin itu Pak Roni mungkin bisa ditawarkan ke Pak Mahfud. Izin ya. Pak Ketua, interupsi. Opo. Ya masih menyambung yang disampaikan Pak Johan Budi. Saya kira begini, secara prinsip saya tidak keberatan dengan usulan itu. Apalagi tertib DPR juga memang membatasi rapat sampai jam 22. Tetapi karena kita tuan rumah, maka kita tawarkan kepada tamu. Apakah memang ya ini akan sementara kita hentikan untuk diskurs dan kemudian dilanjutkan pada waktu yang kita sepakati, ya, atau apa. Jadi jangan kita menentukan, kita beri kehormatan pada tuan rumah, pada tamu kita, pada mitra kita, ya, untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Pak Johan Budi, Pak Arsul, sama Pak, saya juga Islam Pak. Jadi sama-sama merasakan hal yang sama. Tapi ini kan semangat teman-teman dari sore, dari kemarin di grup kita ribut. Dan sampailah terjadi rapat ini. Dan interaksi ini dari awal teman-teman menggebu-gebu. Bertanya, bagaimana menyikapi isu yang ada. Sampai akhirnya salah paham dan akhirnya menjelaskan satu sama lain. Kalau ngomong masalah ketersinggungan marwah, sama Pak. Cuman mau sampai di mana kita bawa urusan masalah ego tentang marwah sendiri. Nah, dari semua yang ada tadi baru dengar tatib jam 10, cuman karena tadi kalau saya berhentiin teman-teman untuk tidak bertanya, nanti protes. Awal-awal Arteria udah minta saya diganti. Nah, sekarang kalau teman-teman sepakat untuk Pak Menko tidak menjawab dan kita lanjutkan rapat ini, nanti kita jadwalkan, kita lanjutin. Sekarang kita tanya dengan Pak Menko. Pak Menko bersediakah untuk tidak menjawab dan kita akan rapat lanjutan terkait dengan pada saat rapat lanjutan hari ini. Silakan Pak Menko. Saya mau menjawab sekarang sampai jam 11.
Ya, jawab aja langsung. Nah, apa ya? Kalau Pak Menko bersedia, teman-teman bagaimana? Oke. Sampai Ketua, jam 11 tadi Ketua, beliau. saya kira gini Ketua. Sangat bersedia. Kalau memang Pak Menko malam ini tegas menyampaikan mau menjawab, oke, kita terima dan kita mendengarkan. Nah, jadi inilah kesimpulan kebersamaan. Kan namanya usul Sebentar, Pak Ketua. Johan Budi. Sebentar Pak Ketua. Kedua. Ini ada Pak Beni, saya duluan Pak, sebentar. Dan ini ada 24 penanya Pak, yang tentu satu-satu ingin dijawab. Dan Pak Mahfud tadi kita sudah mendengar bahwa beliau hanya bisa sampai jam 11 Pak ya, 11 malam. Ya kalau memang Pak Mahfud sampai jam 11 ya kita persilahkan. Tapi kita tunggu dulu Pak sampai jam 11 apakah jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sudah cukup ataukah tidak buat Komisi 3. Ya, Kalau tidak cukup maka rapat ini akan kita lanjutkan. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ya, Pak itu, Johan, Pak. Terima kasih. usulannya bagus. Kita kan mengatakan tadi bahwa apakah ini berkelanjutan rapat apapun nanti selesainya Pak Menko bicara. Nah, makanya tadi minta persetujuan teman-teman. Dan Pak Menko berharap menjawab sampai jam 11. Selesai nggak selesai jam 11 kita tutup untuk lanjutin rapat setelahnya. Pak Menko, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara, pertanyaannya banyak tapi hampir sama sih. Minta itu aja saya kira tidak cukup lah kalau sampai jam 11 insya Allah. Meskipun kalau saudara ingin mentanya lagi dari situ ya bisa ditunda rapatnya. Saudara, saya ingin klarifikasi dua hal dulu. Yang pertama, saya itu ketika menyatakan menantang, itu karena menjawab tantangan. Saya tidak pernah, ini mulanya begini, kan di Twitter saya itu di capture pernyataan Pak Beni Harman. Ada Pak Beni Harman itu di Detik, itu bicara begini, jam 4.21, Detik.com jam 4.21 tanggal 26. Intinya itu saya harap Mahfud berani buka-bukaan, berani terus terang. Itu Detik jam ya Detik.com tanggal 26 jam 4.21. Nah saya menjawabnya jam 7. Bismillah saya datang kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Beni, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diam aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang, harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu bicara keras saya katakan mengancam kan ada di video. Saya ingatkan Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngumumkan ke publik nggak boleh. Saya bilang, saya siapa yang ngumumkan? Ngumumkan itu kan ada ukurannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngumumkan. Saya ngumumkan agregat. Nah, satu. Kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah, kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya, lalu disalahkan, ya. Kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini Si Ketua. Jangan, nanti dulu Arteria. Biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi. Ya, oke. Kalau karena jam 11 lagi. Kalau karena dia melapor ke saya, lalu saya umumkan agregat, lalu diancam hukuman. Harusnya karena kenapa? Dia laporkan harusnya ke Presiden karena PPATK ini langsung bertanggung jawab Presiden. Lalu saya tanya, Lebin itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara,
ya, diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok BIN tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. BIN itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan, oh di sana ada apa, di sana ada apa. Tapi yang laporan BIN ke presiden yang diberikan ke saya itu, saudara, ini tidak ada yang baca kecuali saya. Begitu saya baca, oh ini titik-titik penting, saya terus ini simpan ke tempat tertutup karena itu kan BIN rahasia. tidak ada press release ke publik, Pak. Kenapa? BIN tidak ada press release ke publik. Pak Arteria. Apa tuh itu? Jangan di Kalau LH-nya diekspos ke publik beda dong, analoginya nggak sama. Ya. jangan disangka dulu. Silakan Pak Menko. Ya, LH. LHA itu bukan itu tadi, ya identitas. Tapi oke lah, nantilah itu. Kemudian saudara, saya bicara Markus. Ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di googling aja, di googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling. Ini dianggap ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang. Meskipun misalnya aja, enggak mungkin dong nyebut. Disebut aja. Prof. Kalau ada justru disebut saja. Kenapa? Kalau ada terus disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada aparat penegak hukum. Saya sahabat tadi kan saya dulu bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3 Pak Jaksa Agung dituding-tuding, wah kejaksaan Pak Abdurrahman Saleh itu Ustadz di Kampung Maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nitip perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati, cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati, gitu, hati-hati, gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya Roni. ini penting ini Pak. Pak Beni, silakan dulu Pak Beni. Kita mendengarkan ini waktunya mepet. Bukan, enggak apa-apa. Ini jangan, udah nanti dulu Pak Beni. Oke, Biar selesai. Sekarang saya jawab materinya. Enggak gini teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Masih ada hari esok Pak Beni. Biar konteksnya nyambung aja, baik-baik kita ngomong. Kalau nanti selalu debat, nggak akan pernah ketemu Pak. Bukan rendah. Pak Mahfud Instruksi Ketua. Kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya, Pak Ketua, izin kembali kepada tatib yang ada. Apa kata tatibnya di sini, maka itu kita jalankan. Silakan baca Pak Beni apa tatibnya. Silakan. Ada. Ada. Interupsi itu hak. Manakala nama disebut. Kan gitu Pak. Jadi, saya mau luruskan Pak. Jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof. Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling. Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution. Ketika Anhar ngomong gitu, jaksa-jaksa pada naik pitam. Waktu itu saya masih ingat betul disampaikan, kalau Anda yang ngomong saya tahu, tapi kalau yang ini yang ngomong, kami tidak terima karena apa? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Saya ceritakan apa adanya. Jadi bukan mau kemah-kemah, supaya jangan ada miskomunikasi. Yang kedua Bapak,
kedua, Pak Mahfud, mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya. Ini yang jadi soal. Jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi Markus, memang sangat sensitif. Jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu. Jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks, ini kan potong-potong Pak. Ini saja di Twitter aja dipotong-potong. Banyak anggota DPR jadi Markus kata Pak Mahfud. Ini kan jadi tidak itu saja Pak. Oke. Jadi supaya kita tidak ada. Terima kasih banyak. Kalau judul berita Pak, wah saya aja digambar di borgol Mahfud ditangkap KPK, apalagi cuma judul kayak gitulah, tiap hari ada judul-judul. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mohon dimaklumi, saya tidak bisa mencabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Beni kan gitu tadi saya bilang lalu dipotong, nggak boleh sebut sekarang, gimana? Gitu. Maka saya bilang kalau interupsi terus ya nggak bisa dong. Gitu. Baik, saya sekarang masuk ke materinya, sama aja kok materinya. Bapak sekalian, sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo itu saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional. Saya sudah ngundang Litbang Kompas, saya sudah ngundang partnership, minta data kenapa ini turun. Gitu. Saudara apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah di situ transaksi berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda, punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya undang saja itu Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar begitu ada kasus Alun, lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa nih? Pasal 351. Kok pasal 351? Saya nengok adanya. Mau pasal 51 itu kelalaian lah itu, bukan penganiayaan. Hukumannya ringan sekali. Lalu saya datang saya minimal 354, 355. Gitu. Karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa. Lalu muncul tentang kekayaan ini. Muncul tentang kekayaan 56. Oh kok kaya banget. Gitu. Besoknya ditemukan lagi 500. Lalu saya minta. Coba saya minta. Itu ada kasus enggak di PPATK? Kok orang kayak begitu? Gitu. Nah itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alun? Lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak. Dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap ke ini. Nah inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Ya, saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda. Cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih, misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil. Sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya.
Kalau satu geng begitu. Kalau satu korupsi, tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya, ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Bu Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu. Itu kan 15 entitas. Bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14 dia baru menjelaskan itu. Ya. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua dinengakuan pencucian uang, serompai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung, bukan pencucian uangnya. Bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda. Kok siapa datang? Kok datanya berbeda? Nggak ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda. Menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana. Penafsiran pada satu rangkaian ini. Oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV, itu betul, sudah clear bagi dia. Ini kan sudah ada 3 kelompok, dan setiap kelompok itu ada ininya. Nggak ada yang beda. Kenapa kok seperti serem sekali terjadi permusuhan? Nggak ada permusuhan antara Menko Polhukam dengan itu, enggak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Ya, saudara tinggal aja. Sudah tinggal cari aja. Ini di data yang saya sampaikan nih. Ini ada semua kok ini nih. Saya kasih nanti. Pak Menko, sebentar. Belum Pak dikasih. Arteria, kalau mau kasih Pak Arteria. Jadi Pak Menko mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu. Wah, saya jelaskan sekarang. Ya sebentar Pak, saya mau nanya. Ya, kemudian data primernya sama. Ya. Nah, dari paparan ini saya dari tadi mencoba Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35, ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Misalnya, saya coba begitu tuh. Jangan-jangan. Oke lah, makanya saya jelaskan, saudara. Makanya saya jelaskan, ini sudah kurang 16 menit. Datanya yang ini, karena kami yang mengeluarkan. Ya, nanti saudara boleh ambil ini. Ini datanya, kami yang mengeluarkan. Tidak mungkin beda dari ini. Kalau beda dari ini palsu. Pasti palsu kalau beda dari ini. Pasti, karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu. Nah, itu datanya rekap atau dokumen itu Pak? Kenapa? Itu rekap itu. Rekap dokumennya, sudah kena rekap, saudara cari dokumennya di nomor surat sini saya mau lihat. Nah, dokumennya ada. Dokumennya. Ada dokumennya di kantor Menko ada, di kantor saya ada. Terus bagaimana? Kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judul. Nah, ada. Saudara. Ya, interupsi sedikit Pak. Pak Mahfud, mohon izin Pak. Pak, ini lama-lama saya masih banyak menjawab nih. Ntar nanti aja. Minta izin Pak. Minta izin saya. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud itu baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Saya sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh, siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik. Karena enggak boleh kita buka itu. Nah saudara, enggak boleh buka yang itu, enggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami ini 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semua ini. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami enggak bertemu.
Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa? Kepada rapat itu. Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat, aparat penegak hukum menyatakan sulit, Pak. Ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini memperbaikinya bagaimana. Gitu. Bukan salah. Itu diberi beban sekian orang, satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu. Bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit, bukan karena tidak mau. Loh Pak, ada juga yang bilang, Pak, kalau kami suruh segani kami takluk, Pak. Nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat. Tapi yang ini utamanya saksinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu, Pak. Nah, oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamatkan daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih. Mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, judi online, Lukas NB, LH dan seterusnya. Jangan dibilang tidak ada hasilnya. 1.490 sampai 1.500 triliun. Itu untuk semua kasus TPPU. Kenapa? Untuk semua kasus TPPU atau khusus TPPU. Khusus di Menkeu? Iya. Khusus di Kemenkeu. TPPU. Mesti kalau PPATK yang ngomong tidak bukan lain pasti TPPU. Bukan pertanyaan PPATK itu saya. kalau mengeluarkan surat kalau bukan TPPU itu tidak ada kerjaan namanya. Itu maksudnya Pak Mahfud, itu maksudnya TPPU di Kemenku atau di tempat lain juga? Nah, ini di tempat lain. Oh, oke. Ada juga Kemenkonya nih pajak. Apa saja itu, Pak? Pajak SSU 14 triliun. Ada juga pajak ya. Pajak EH dan sebagainya. Banyak narkoba. Ini Pak. Tapi saya tidak kemukakan ini tadi kenapa? Karena kita tidak bicara sukses story. Bicara temuan. Karena ada kasus. Itu. Nah, baik. Pak, ini Saudara sekalian. Pak Mahfud, itu uangnya ada enggak nyata itu uangnya? Kenapa? Uangnya ada itu. Lah ini putusan pengadilan, Pak. Iya, uangnya maksud saya, ini case, ini kasus. Lah iya dong, putusan pengadilan. Maksud Terus saya kita tidak ngitung. Putusan pengadilan ambil, freeze gitu. Sudah di freeze. sudah eksekusi, Pak. Oh iya, sudah divonis. Sudah ada yang dieksekusi, ada yang belum. Enggak. Ini Uangnya belum. Lukas NB misalnya, Lukas NB. Kan kami ngumumkan sebuah data ini. Pertanyaan saya begini, Pak Mahfud. Enggak. Pertanyaan saya, ini kan di list ini adalah jumlah keberhasilannya TPPU itu. Apakah uang itu nyata sudah dikembalikan untuk negara maksud saya? Nyata karena sudah dieksekusi maksud saya. Ada yang sudah eksekusi, ada yang belum. Ada yang belum. Lukas NB Nah itu yang saya tanya. perkara Oke. Itu yang saya tanya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, Ya, ada itu. yang sudah, ada yang belum. Iya. Kalau Bapak-Bapak tak tanya, apakah uang sejak tahun 2009 sampai 2013 ada semua? Lah ini kan kasus. Ya semula ada di bank karena berputar terus, bisa ada, bisa bertambah. Bisa kurang, bisa bertambah. Oleh sebab itu harus diusut. Gitu loh. Kok tadi berputar-putar pertanyaan gitu aja? Padahal sederhana loh. Cuma satu rangkaian anggur diambil satu, lalu ini pajak katanya. Padahal ini yang banyak ini bea cukai. Nah, datanya Bu Sri Mulyani salah iya. Nih, datanya nih. Surat yang asli semula itu dikirimkan by hand yang ditandatangani orang pajak. Yang menyerahkan ini di sini kasus mengenai tadi yang 108 triliun nanti saya tinggal ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan ketuanya Pak Badarudin, Pak Diana Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya,
kemudian Rahman Dirsyah dari Itjen, Wigianto, Bea Cukai. Ini ada tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasusnya masuk, tapi 2020, bentar Pak, 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen, dan ini, itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya Bea Cukai, diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 3,3, padahal kami nulisnya 3,5. Malin diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh yang ini, yang pegawai keuangan aja. Padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih. Satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Pak Menko, tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya? Boleh. Nah, nanti boleh kasih kami Pak ya? Boleh. Oke. Yang anu toh, penyerahan surat by hand, iya. Iya. Ini berita acara, bukan hanya surat, ditandatangani semua nih. Siap. Bahwa kasus penyelundupan emas itu, yang pelanggaran Bea Cukai itu, ini 2017 ditutup. Sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu bilang tidak ada di depan Wakil Menteri. Loh ini ada, baru dicari ketemu, itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Dan tidak ada follow up terhadap surat itu, Pak Mahfud. Sini. Tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Tidak ada. Tidak ada follow up sama sekali. Tidak ada sejak tahun 2017 bahkan. Masih diterangkan Bu Sri Mulyani 2 hari lalu itu, dikatakan ini sudah selesai. Lalu kami cek ke sana, tidak ada tindakan terhadap Bea Cukainya. Hanya pajaknya, ini tindakan Bea Cukai begitu banyak, lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit. Lalu dihitung pajaknya, suruh nambah pajak aja. Izin Pak Mahfud. Hah? Urusan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu. Pajak kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa? Dilepas. Oh, oke. Izin Pak Mahfud. Izin Pak Ketua. Ya, itu 180T itu tadi ya? 180. Berarti kan 180T itu di luar 349. Di dalam. Kan kita nyebut 349. Lalu Bu Sri Mulyani ngambil contoh yang gede. Enggak, tadi udah. Jangan diputer-puter. Kan ada satu. Pak Menko. Nah, teman-teman, saya ambil alih. Teman-teman, karena waktunya tinggal 5 menit. Kita sudah tahu nih, sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Menko. Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan sekaligus Pak Menko dan PPATK. Setuju ya? Setuju. Pak Menko setuju ya? Setuju. Oke, kita akhiri rapat malam ini. Kalau setuju diketok itu. Ketok. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketok. Yang mana kami diberi mandat oleh pimpinan PSK, saya perkenalkan kami bertiga di sini. Saya Sriana sebagai Kepala Biro Hukum kerjasama juga Humas. Saya didampingi oleh juru bicara PSK, Mas Ruli Novian, dan juga tenaga ahli. Selanjutnya Mas Sahrial, ini beliau juga tenaga ahli di PSK. Baik, untuk mendengar secara langsung bagaimana putusan PSK, kami undang Mas Sahrial beberapa catatan yang telah diputuskan oleh pimpinan PSK. Silakan. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara sekalian insan pers. Terima kasih atas kedatangan di kantor PSK. Jadi kami akan menyampaikan siaran pers terkait dengan pemberian perlindungan Richard Eliezer
Jadi LPSK telah memberikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer Piduha Lumiu atau kami singkat RE dalam statusnya sebagai saksi pelaku